dikenal dengan ajarannya yang berbasis syariat Islam yang diduga masih sangat intoleran dengan budaya yang berbeda darinya. Kemudian Banjarmasin dikenal dengan penduduk Cina yang sangat banyak dan sangat open-minded dengan cultural asing itu. Nah, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai berbagai narasumber serta melihat langsung fakta yang ada di dua provinsi tersebut. Dan juga saya pikir kita akan melihat dokumen dalam artian bahan-bahan ajar yang telah disediakan selama ini apa saja ya, mungkin itu juga bisa bahan analisis nanti. Bapak Ibu sekalian, itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan semua sudah paham, tidak lagi perlu bertanya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih kepada Prof. Hasbi Amiruddin yang telah menyampaikan ringkasan dari penelitiannya. Bagaimana Prof. Eka? Saya dulu atau Prof dulu? Boleh siapa aja, Bu Norma juga boleh, silakan. Saya sedikit Prof ya. Assalamualaikum. Jadi Prof. Hasbi, di sini kita dalam penelitian ini ada 3 variabel atau 3 value yang diteliti, yaitu toleransi, multikultural, dan moderasi beragama. Ya. Dalam pandangan saya, Prof, di sini multikultural ini adalah keberagaman budaya. Toleransi ini banyak, nanti ada cabangnya, ada toleransi beragama, toleransi bermasyarakat dan sebagainya. Ini saran saya, Prof, sepertinya lebih masuk moderasi ini kita ganti dengan moderasi keberagaman, Prof, bukan moderasi beragama. Karena nanti moderasi keberagaman ya. Ya, Prof, moderasi keberagaman. Karena kalau kita ambil yang variabel ketiganya moderasi keberagaman, budaya dengan masyarakat itu akan masuk, agama pun akan masuk. Cuman kalau kita mengambil moderasi beragama, nanti sepertinya akan susah untuk menarik bagaimana orang-orang Cina, orang Cina bermasyarakat kita tarikkan kepada moderasi beragama. Yang saya tahu moderasi beragama ini kan dalam Islam, dalam agama lain saya belum tahu juga. Jadi sebaiknya diganti dengan moderasi keberagaman, Prof. Itu saran dari saya. Ya, jadi ke kultural ya. Ya, jadi tetap toleransi, studi toleransi dan multikultural menuju moderasi keberagaman, Prof. Keberagaman itu keberagamaan atau keberagaman? Keberagaman, bukan keberagamaan, keberagaman. Itu berarti arahnya ke budaya ya? Ke budaya bisa, dengan agama bisa, agama kan beragam juga, Prof. Ya kan agama kita ada agama orang lain ya. Iya, kalau misalnya moderasi agama ini kan konsepnya dalam Islam yang saya tahu, Prof, selama ini. Betul. Dan kita masih masuk juga keberagaman di dalam kita. Karena intoleran sesama kita juga masih ada. Jadi nanti dalam penelitian kita masuk juga itu. Iya, itu nanti bisa masuk dalam toleransi menurut saya, Prof. Betul. Jadi kita ngambil garis rumahnya itu keberagaman. Nanti situ ada keberagaman dalam toleransi dan multikultural. Begitu pendapat saya, Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, sedikit lagi, Prof. Ini penelitian ini sangat bagus. Kalau ini menurut saya, Prof, agar hasilnya lebih bagus, sebaiknya penelitian yang digunakan itu bisa menggunakan penelitian mixed method agar hasil analisisnya lebih spesifik dan mendalam, Prof. Jadi nanti hasilnya itu bisa lebih akurat dan bisa dipakai untuk semuanya, begitu, Prof. Ya, terima kasih. Kami memang bermaksud begitu, cuma tidak terungkap ya. Ya, kemudian nanti dari mixed method ini mungkin Prof bisa langsung tertuang dari rumusan masalah, mana rumusan masalah yang kuali, mana rumusan masalah yang kuanti, langsung tertuang di sini, Prof. Mungkin rumusan masalah ini perlu diperbaiki lagi, dan dalam rumusan masalah ini untuk mempertegas komparatifnya mungkin bisa pada penelitian kuantitatif, Prof. Baik, terima kasih.
Itu saran dari saya, Prof. Ya. Ya, baik, terima Selanjutnya kasih. ya saya serahkan kepada Prof. Eka. Ya. Terima kasih Bu Norma, terima kasih Prof. Hasbi atas presentasinya. Tadi Bu Norma sudah memulai dengan judul ya. Iya, Prof. Kalau dari saya, kalau misalnya nih mau kita lihat ke judul juga, Prof, studi toleransi. Kalau mau toleransi itu ini hal yang sangat kecil sebenarnya. Toleransi itu adalah kata benda, maka padanannya itu multikulturalisme sebenarnya ya. Kalau multikultural itu kan sifatnya sifat adjektif seperti itu. Jadi studi toleransi dan multikulturalisme, apakah moderasi beragama atau moderasi keberagaman? Nanti bagaimana Prof Hasbi dan kawan-kawan menjelaskan di dalam proposal ini atau di dalam risetnya nanti. Apakah memang entry-nya itu angle yang mau dilihat itu moderasi beragama di dalam Islam, karena nanti penelitiannya di PTKIN, UIN Araniri dan UIN Antasari, atau yang seperti Bu Norma bilang ya. Jadi kalau saya membuka ini pilihannya moderasi beragama, tetapi di dalamnya itu harus bisa terjelaskan konsep moderasi beragama yang dilihat dari studi toleransi dan multikulturalisme, atau yang seperti disarankan oleh Bu Norma. Cuman kalau istilahnya perspektif akademis, Prof ya, kalau di judul ya barangkali agak sedikit ini ya apa yang dimaksud dengan perspektif akademis. Mungkin kalau kita punya istilah lain yang bisa kita taruh di sana barangkali akan lebih baik ya. Atau kalau misalnya pun mau tetap dipertahankan di judul, di dalamnya itu terjelaskan dengan baik. Ketika kita bicara perspektif akademis itu maksudnya buku-buku teks yang diajarkan. Apakah maksudnya pikiran-pikiran para pakar di kampus tersebut atau apa gitu, Prof. Nah, kemudian kalau di latar belakang kita bisa punya data-data statistik awal yang berkenaan dengan isu toleransi, multikulturalisme, mungkin akan memetakan sedikit, yang memberikan pemetaan terutama sekali kepada orang-orang yang barangkali tidak mengetahui Banjarmasin tapi tahunya Aceh. Jadi kan sehingga tergambarkanlah kira-kira yang melandasi, yang mendorong, yang membuat peneliti tertarik dan merasa penting untuk meneliti di sana. Nah, salah satunya juga akan terbantu kalau ada kajian-kajian terdahulu, Prof, yang terkait dengan ini dalam konteks PTKIN ya, perguruan tinggi. Kemudian isu moderasi beragama itu kan memang isu prioritas kalau kita lihat di Kementerian Agama. Mungkin hal itu bisa di-highlight ya, sehingga signifikansi penelitian ini justru terlihat semakin kuat. Sisi komparasinya, Prof, karena tadi di dalam penjelasannya Prof Hasbi menjelaskan kalau Araniri itu lebih kepada bagaimana memperkenalkan wacana toleransi dan multikulturalisme, kalau Banjarmasin itu sebaliknya bagaimana membatasi, jangan sampai kebablasan. Jadi sisi yang mau di-compare itu dibandingkan apa, Prof? Jadi itu barangkali kalau misalnya bisa lebih muncul ya, sehingga mudah nanti terlihat kalau untuk Araniri itu kira-kira output yang akan dihasilkan itu seperti apa, sebaliknya untuk Banjarmasin itu seperti apa gitu. Karena kalau saya tidak salah memahami tadi Prof Hasbi menyampaikan dua kondisi yang ingin dibandingkan, tetapi situasinya itu tidak persis sama. Untuk metode saya pikir tawarannya sangat bagus ya, menggunakan mixed method ya, akan jauh lebih kuat lagi, apalagi kalau kita mempertimbangkan pandemi seperti ini ya. Kalau dengan mixed method kita menyebarkan kuesioner dan angket ya akan sangat mudah. Sementara kalau dengan kualitatif kita harus melakukan wawancara mendalam, observasi yang barangkali juga dengan situasi pandemi yang belum berakhir akan sulit atau terkendala untuk dilakukan di lapangan. Jadi ini masukan yang sangat bagus. Kemudian yang jelas penelitian ini kualitatif dan bukan deskriptif ya. Pastinya di dalam kualitatif itu nanti akan ada analisis ya. Jadi kami meyakini bahwa dari hasil penggalian data di lapangan dengan coding-coding yang memang sudah dimiliki ya, karena Prof Hasbi dan tim barangkali sudah cukup familiar dengan isu ini, dalam proses analisis data kualitatif pasti akan menghasilkan temuan-temuan yang sangat bagus untuk ditindaklanjuti, bahkan karena ada dimensi praktisnya juga dari penelitian ini. Nah, kemudian pengayaan dari referensi yang ada, Prof, terutama dari hasil-hasil penelitian yang terkait, kalau masih bisa kita tambahkan, barangkali itu akan lebih baik ya.
Sehingga nanti terpetakan sisi novelty ya. Kalau misalnya disertasi kita sering tanya novelty, apa yang baru, karena jargon moderasi beragama itu kan sudah ramai sekali ya, sudah gemuruh disebutkan di mana-mana dalam bentuk kampanye, edukasi, kajian dan sebagainya. Barangkali itu Prof kalau Prof Eka sedikit. ya. Tadi saya lupa bertanya tentang apa outcome yang mau dicapai apa saja. Baik, kalau sedikit saya sampaikan, mungkin nanti bisa tambahan lagi ya. Yang akan kami teliti pertama teks ya, teks misalnya fik masail itu ada enggak berhubungan dengan yang luar Islam dan juga sesama Islam, artinya katakanlah misalnya masalah cadar misalnya, itu yang di dalam sesama Islam ya, celana jingkrang dan lain. Kemudian yang non Muslim itu misalnya boleh apa tidak orang Islam salat di gereja, itu yang di luar Muslim, yang dengan agama lain ya. Demikian juga dengan budaya misalnya, apakah apa yang dimainkan oleh orang Cina bongsai itu barongsai itu lalu kita ikut bagaimana, atau ketika mereka ada ulang tahun ulang tahun yang Desember boleh enggak orang Islam ikut makan minum di mereka. Jadi itu yang akan kita lihat komparasi. Nanti kita lihat orang termasuk komparasi antara Aceh dan sana, di mana terjadi kesamaan dan di mana kira-kira yang tidak sama, dan mana yang standar Islam atau tidak Islam gitu. Ya, misalnya kalau kita bicarakan, kita kan ada ribut-ribut ketika ada orang masuk ke gereja ya, padahal kita lihat ada orang yang telat di gereja begitu. Jadi ini mungkin menjadi, saya tidak tahu apakah di Kalimantan ada persamaan seperti itu, tapi kita lihat di Barat standarnya orang kita biasa satu gereja yang tingkat 2, 3, 4 itu untuk gereja, tingkat 1 basement itu digunakan oleh orang Islam. Nah, mereka merujuk kepada fatwa dari Umar bin Khattab. Nah, nanti kita melihat bagaimana pikiran orang di Aceh dan bagaimana pikiran orang dari Kalimantan dengan kita merujuk pada standar-standar yang ada ya. Itu yang kami masukkan. Nanti mungkin bisa ditambah lagi saran-sarannya setelah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Nurma tadi mau tanya tentang outcome ya, keluarannya apa ya? Outcome yang dicapai ya. Bagaimana Pro Asfi? Ya. Keluaran yang ingin dicapai apa saja? Pertama intern ya. Pertama intern, maunya kita nanti akan dapat tag dari orang kita ini, ada apa tidak yang langsung mengatakan wajib cadar atau itu sunat ab'an gitu. Itu tag-tagnya ya. Apakah pemeliharaan janggut itu sunnah ab'an atau boleh kita cukur ketika waktu tertentu. Cek. Lalu kemudian pemahaman para akademisi ini. Apakah mereka memang merujuk pada kitab yang sesungguhnya atau hanya mendengar dari ceramah. Jadi kalau mendengar dari ceramah itu kan tidak kuat rujukannya. Itu dalam intern beragama ya. Di luar yang keberagam antar agama itu kita lihat bagaimana sikap orang kita terhadap yang tahun baru itu, mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian boleh apa tidak kita mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-Muslim. Boleh enggak orang Muslim boleh apa tidak orang non-Muslim nanti berkunjung pada hari raya kita. Ya, itu yang kita lihat, mulai dari sikap para akademisi, tag, dan kemudian kita buat standar dengan rujukan-rujukan yang ada dalam kitab-kitab gitu. Ya, sedikit. Apakah dari penelitian ini kita ada paten yang dihasilkan atau ada haki yang dihasilkan atau jurnal atau buku? Bagaimana, Prof? Ya, yang sudah ada, tapi di tesis-tesis sudah banyak di Aceh yang membahas bagaimana hubungan. Maaf, Prof. Hasil dari penelitian ini nantinya apa output yang dihasilkan? Apakah haki? Mungkin haki sudah pasti ya. Apakah ada patennya, artikel jurnal atau buku?
Saya berharap jadi buku. Buku, Tetapi, artikel jurnal juga. Tapi sebelum buku pasti jurnal dulu ya. Ya, jurnal. Berarti buku, haki sudah pasti. Paten bagaimana, Prof? Paten? Paten ada tidak? Ya, saya kira nanti kita akan usahakan untuk itu. Tapi berarti yang ada 3 dulu yang pasti, Prof ya, haki, artikel jurnal dengan buku. Yang pasti sudah kami ceritakan, artikel dan juga buku. Oke, Prof ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Silakan, Prof Eka. Ya, baik. Tadi sudah ditanyakan oleh Bu Nurma, jadi saya pikir sudah cukup ya untuk proposal yang pertama ini. Saya kembalikan ke Bu Nurma. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Prof. Hasbi Amiruddin yang telah menyampaikan isi dari penelitian beliau. Selanjutnya sesuai dengan urutan peneliti, saya persilakan kepada Ibu Dr. Kusmawati untuk menyampaikan penelitiannya. Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurmawati dan Prof. Eka. Pak Safriyadi, PPT saya ada udah muncul belum? Ibu mau dibantu share ya? Tentu share sebentar. Oke. Ini ya Bu ya? Ya. Baik, silakan Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam presentasi ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai nantinya tidak terjadi kekurangan apapun. Yang kami hormati Prof. Eka, Ibu Dr. Nurmawati dan seluruh peserta seminar hari ini yang sudah berhadir, dan juga hostnya Pak Supriyadi yang sudah membantu semuanya. Saya akan mempresentasikan proposal yang sudah kami tulis, yaitu Sistem Rehabilitasi Pecandu Narkoba Pesantren Suryalaya Jawa Barat sebagai best practice dalam upaya meningkatkan peran Universitas Islam Negeri untuk membantu pemerintah. Kajian pengembangan laboratorium bimbingan konseling pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Psikologi sebagai lembaga formal yang melahirkan sumber daya manusia yang profesional. Oke, silakan Pak Supriyadi lagi. Kedua, model ada latar belakang yang Pak Supriyadi ini terlewat. Satu lagi di atas. Ada 4 aspek yang melatar belakangi kenapa penelitian ini dianggap penting. Yang pertama, narkoba semakin hari semakin meningkat, baik dari sisi pecandunya, pengedarnya, pengguna, maupun pemodal atau bandarnya. Yang kedua, rehabilitasi, tempat yang semakin banyak pecandu, tapi tempat rehabilitasi ini sangat terbatas, sehingga banyak tidak tertampung dalam hal merehab pecandu tersebut. Kemudian Suryalaya ini adalah pesantren, tapi mampu secara efektif merehabilitasi banyak pecandu dan bahkan mereka sudah sembuh dan sudah bisa bermasyarakat kembali, bahkan pulang kepada keluarga masing-masing, hanya ada dalam waktu 6 bulan. Nah, ini artinya efektivitas yang dilakukan mereka dalam merehab itu sangat bagus. Dan itu sebuah pesantren yang non formal, tapi mampu melakukan
berbagai teknis yang sifatnya bukan ke medis tapi lebih kepada keislaman, sehingga ini banyak pecandu yang berhasil sembuh. Kemudian peran, nah karena kita lembaga laboratorium, lembaga formal, kita punya laboratorium yang bisa dimanfaatkan sebenarnya atau memaksimalkan peran kita untuk bisa mengembangkan berbagai tadi yang best practice yang bisa kita kembangkan untuk membantu pertama dalam merehab. Kalau kita tidak membantu, bagaimana kemudian mencegah juga. Jadi membantu merehab dan sosialisasi mencegah terjadi atau pecandu narkoba itu sendiri. Karena apa? Pecandu narkoba itu sendiri yang banyak juga anak-anak kita, mahasiswa, bahkan sekarang anak SD, anak SMP, SMA, anak-anak kita. Nah, kalau kita pergi ke misalnya Lapas Biren, itu banyak mahasiswa yang di sana menjadi orang yang pecandu, tapi mereka diletakkan di lapas karena memang tempatnya tidak ada. Ini latar belakangnya kenapa kita menganggap ini sangat penting. Yang pertama karena narkoba semakin tinggi, semakin hari pecandunya, kemudian rehabilitasinya semakin kecil kesempatannya dan kapasitasnya semakin kecil karena semakin tinggi tadi angkanya. Nah, kemudian model penyembuhan pecandu narkoba pesantren Suryalaya. Ini kita lihat dari observasi saya memang sudah lama, tapi saya pernah ke Suryalaya. Pak Sapriyadi tolong di slide ketiga. Di Suryalaya itu ada sistem yang misalnya ini sepintas gambaran penanganan yang dilakukan oleh Suryalaya. Yang pertama, pecandu yang datang, kalau dia sedang sakau berat, maka dia langsung diceburkan ke dalam bak mandi, dan kemudian dalam bak mandi tersebut dengan mandi air dingin di tengah malam, kemudian nanti dibuat zikir yang punya teknik-teknik tersendiri yang dilakukan dari menyebut-nyebut nama Allah dan sebagainya dengan teknik tersendiri, dan sampai sakaunya hilang, kemudian dilanjutkan dengan sholat tengah malam dan sampai akhirnya subuh. Nah, ini perlakuan praktek penyembuhan pecandu di Suryalaya. Tapi untuk lebih jelasnya, maka kita perlu penelitian secara mendalam. Karena apa saja yang menjadi best practice yang dilakukan di Suryalaya, yang bisa nanti akan kita kembangkan di laboratorium di Fakultas Dakwah dan laboratorium Fakultas Tarbiyah sebagai dunia pendidikan, dan juga laboratorium di Fakultas Psikologi. Karena ini wilayah wilayah kerja dari 3 fakultas ini. Nah, selain kita bisa mengembangkan bagaimana teknik Islam dalam membantu penyembuhan pecandu narkoba. Oleh karena itu, maka saya berpikir ini menjadi sangat penting untuk kita teliti dan kita kembangkan sebagai lembaga formal di perguruan tinggi. Oke, Pak Sapriyadi, yang slide selanjutnya. Nah, rumusan masalah. Jadi ada beberapa rumusan masalah yang kita sampaikan di sini. Bagaimana kondisi pecandu pesantren di pesantren Suryalaya ketika mereka bawa. Kemudian bagaimana proses rehabilitasi pecandu yang dilakukan pada pecandu narkoba di pesantren Suryalaya. Kemudian bagaimana kompetensi perehab. Perehab ini artinya orang-orang yang melakukan penyembuhan atau melakukan rehabilitasi pada pecandu narkoba. Yang ketiga, berapa waktu yang diperlukan untuk merehabilitasi pecandu narkoba sebagai mereka yang dikembalikan kepada keluarga. Kemudian bagaimana cara menyusun dan mengimplementasikan program-program kegiatan. Apakah dilakukan oleh perehab itu sendiri atau ada campur tangan secara mekanisme mereka melakukan secara terpadu. Ini kita juga ingin. Kemudian bagaimana identifikasi best practice di pesantren Suryalaya yang memungkinkan kita kembangkan untuk pengembangan laboratorium yang ada di fakultas-fakultas di perguruan tinggi
negeri Indonesia, khususnya di Fakultas Dakwah di PTKIN, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di Fakultas Tarbiyah dan BK-nya, kemudian di Fakultas Psikologi. Oke, Pak Sapriyadi, lanjut. Nah, untuk itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pecandu yang dibawa ke pesantren itu seperti apa. Karena selama ini yang kita lihat di berbagai tempat rehab itu mereka memang yang sudah sakau-sakau itu sistem masih penyembuhannya itu melakukan secara sistem medis, artinya pengurangan dosis. Tapi kalau di Suryalaya itu kan tidak demikian, dia secara seperti sakau tadi langsung masukkan, direndamkan ke dalam air. Nah, kita ingin tahu. Nah, kemudian yang kedua untuk mengetahui proses rehabilitasi yang dilakukan pada pecandu narkoba di Suryalaya, kemudian untuk mengetahui kompetensi perehab apa saja yang diperlukan, kemudian untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk merehab pecandu narkoba sampai mereka dikembalikan kepada keluarga, kemudian untuk mengetahui bagaimana cara menyusun dan mengimplementasikan program kegiatan mereka, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi best practice di pesantren Suryalaya yang memungkinkan kita kembangkan dalam laboratorium Fakultas Dakwah, Komunikasi, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Psikologi. Lanjut Pak Sapriyadi. Dengan demikian metode penelitian dengan menggunakan kita menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Kenapa ini deskriptif? Tadi kalau kita tidak melakukan MIC method, karena ini memang kita ingin tahu lebih banyak, lebih mendalam teknis yang dilakukan di lapangan itu seperti apa. Kalau kita menggunakan kuantitatif, nanti seperti misalnya tadi kalau kita mengisikan angket secara takut tidak dapat yang kita inginkan. Kemudian teknik penentuan subjek kita melakukan secara purposif, artinya orang-orang yang kita pilih sebagai subjek itu benar-benar orang-orang yang memahami dan orang-orang yang menangani orang-orang pecandu tersebut. Jadi artinya orang-orang yang paling tepat yang memberikan informasi. Nah, kemudian teknik pengumpulan data ada 3 cara, ada 4. Yang pertama dengan observasi, kita juga melakukan observasi di sana. Kemudian bagaimana wawancara dengan orang-orang subjek yang sudah ditentukan. Kemudian dokumentasi, barangkali ini yang bisa kita lihat apa saja selama mereka lakukan yang dasumbu dan sebagainya, mungkin dokumentasi. Kemudian kita juga melakukan FGD atau focus group discussion pada ketua pesantren dan beberapa yang memang melakukan ini secara bersamaan. Kalau tadi kita wawancara mungkin ada secara terpisah, tapi kita melakukan FGD untuk melihat secara mengkonfrontasi juga antar pemahaman mereka secara bersamaan. Kemudian teknik analisis data kita menggunakan 3 cara, yaitu dengan reduksi, yaitu kita mereduksi atau melihat semua data yang ini kemudian kita reduksi dan kemudian kita buat coding-coding yang sesuai dengan yang kita rumuskan dalam masalah, kemudian kita verifikasi dan kita analisis sesuai dengan kajian konseptual atau kajian teori yang ada. Oke, silakan Pak Sapriyadi. Ini Jadi kebaharuan penelitian ini adalah kolaborasi rehabilitasi. Jadi kita dari penelitian ini mengharapkan nantinya adalah kolaborasi bagaimana universitas Islam negeri itu mampu mengadopsi dan berkolaborasi dengan pesantren Suryalaya, dan ini bisa melihat berkolaborasi juga dengan BNN sebagai pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah. Dengan demikian kita bisa meningkatkan peran dari perguruan tinggi itu sendiri. Yang mungkin selama ini kita memang punya peran, tapi tidak spesifik dalam hal khusus untuk narkoba. Barangkali selama ini
perguruan tinggi belum ambil pada treatmentnya belum. Kita hanya pada proses sosialisasi yang banyak itu sosialisasi. Tapi pada treatment, penanganan, rehab itu kita belum berapa masuk ke sana. Jadi kebaharuan dari penelitian ini adalah kolaborasi sistem rehabilitasi pada pecandu narkoba. Nah, itu yang kita bagaimana kita melakukan dengan identifikasi tadi di saudara, kemudian kurikulum. Nah, kita mahasiswa konsep yang pertama kita mengedukasikan best practice, kemudian kita adopsi, kita kembangkan. Nah, nanti kita kolaborasi antara perehab di laboratorium UIN dan di laboratorium atau di tempat rehabilitasi BNN. Kemudian mahasiswa konsep kurikulum nanti kita bisa juga memasukkan ke dalam kurikulum apa yang mungkin diajarkan sehingga tersosialisasi bahwa paling tidak mereka paham itu tidak akan mencegah kecanduan. Kemudian kurikulum yang kita bisa lakukan, kita rehab kembali kurikulum-kurikulum yang bisa kita masukkan, kita adopsi ke dalam 3 fakultas tadi. Kemudian pada universitas memiliki konsep yang dapat diterapkan untuk membantu pemerintah dalam hal menyelamatkan anak bangsa, yaitu dengan cara-cara tadi mengembangkan laboratorium dengan kurikulum sehingga makin banyak mahasiswa yang memahami tentang bahaya narkoba dan bagaimana pengembangan narkoba dan bagaimana cara menyelamatkannya, maka ini akan terjadi perubahan. Harapan kita seperti itu, akan terjadi perubahan yang besar dalam diri generasi penerus khususnya, karena yang kita harapkan sekarang adalah generasi penerus itu tidak terganggu mental karena kecanduan dan sebagainya. Lanjutkan Pak Sapriyadi, sebentar lagi saya hampir selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kalau tadi outputnya kita menginginkan nanti ada buku lahir, ada modul, kemudian artikel dan juga kita inginkan haki ya. Kalau memang nanti bisa mendapatkan hak paten itu lebih kepada perencanaan yang ingin kita memang menginginkan hak paten. Tapi mendapatkan hak paten itu banyak sekali yang harus kita tapi keinginan ke sana ada. Saya pikir itu, dan yang paling penting outcome-nya itu kita bisa berkolaborasi secara ini dengan pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa. Saya pikir itu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan bisa dimengerti secara sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusmawati yang telah menyampaikan isi dari penelitiannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Eka untuk memberi masukan lebih lanjut. Kepada Prof. Eka saya persilakan. Terima kasih Bu Dr. Kusmawati Hatta atas presentasinya. Pertama kan kalau misalnya melihat judul ada beberapa hal lagi yang memang masih bisa diperjelas ya. Di situ hanya tersebutkan UIN saja, tapi maksudnya mungkin UIN Araniri ya atau apa bukan, seperti karena itu kita atau pengembangan nasional, Bu Eka. Oke, berarti UIN ya, bukan UIN, PTKI, ya, UIN. bukan PTKIN ya. UIN, ya. Oke, itu maksud saya. Jadi UIN dengan PTKIN itu beda. Kalau misalnya kita bilang UIN ya UIN saja kan, dia nggak akan masuk IN. Jadi kalau misalnya memang maksudnya PTKIN, mungkin lebih baik PTKIN seperti itu. Kemudian Bu Pus, kalau orang membaca ini kan, mungkin pertanyaan sederhananya, pesantren kan beda sistemnya dengan kampus ya, dengan PTKIN ya. Kalau yang diceritakan tadi kan boarding, jadi tengah-tengah malam datang itu bisa dicemplungin dan sebagainya. Sementara PTKIN kan dengan sistem jam kerja yang tidak 24 jam kayak pesantren. Nah ini kan sesuatu yang beda. Mungkin diawali pertanyaannya apakah tidak ada katakanlah fakultas psikologi atau prodi bimbingan konseling di PTKIN lain yang punya model ya. Kalau Bu Pus tadi mengatakan best practice ya.
istilah yang digunakan. Walaupun kemudian kata-kata best practice mungkin kita juga perlu tanyakan lagi best practice itu yang dimaksud seperti apa. Kalau saya lebih cenderung menggunakan istilah yang netral ya, model. Karena kalau best nanti tidak ada yang lebih best lagi ya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kompatibel ya ketika kita mengambil langsung dari model pesantren untuk PTKIN? Apakah tidak ada PTKIN yang sudah punya model? Nah, kalau misalnya mau diambil dari pesantren, sementara nature dan structure-nya pesantren itu boarding dan berbeda, gitu ya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam pesantren dengan kampus, nah itu bagaimana, gitu ya. Itu barangkali kalau misalnya itu bisa diperjelas di latar belakang akan membuat orang bisa mendudukkan ini dengan baik gitu ya, tidak muncul rasa pertanyaan-pertanyaan kompatibilitasnya di mana misalnya seperti itu. Kemudian di rumusan masalah, apakah semua rumusan masalah itu akan dijawab dengan penelitian ini atau sebenarnya beberapa rumusan masalah itu sudah terjawab dengan beberapa referensi-referensi awal, atau barangkali kalau sekarang itu kan dengan digital tuh video-video YouTube misalnya kan. Nah, yang betul-betul ingin digali dari penelitian ini apa? Barangkali kan bisa di shortlist lagi menurut saya ya beberapa rumusan masalah yang digunakan. Nah, kemudian concern saya untuk Bu Kus dan tim itu dari sisi waktu ya, karena kalau dengan metode penelitian yang digunakan, maka alokasi waktu di lapangan, nah itu ya akan lebih lama ya seharusnya, sehingga bisa mengobservasi kalau memang langsung diambil dari model Suryalaya kemudian ini kan ke PTKIN gitu ya, atau kalau misalnya ada seperti yang saya bilang tadi, mungkin PTKIN lain sudah ada yang mengambil itu UIN atau kampus lain ya yang memiliki prodi-prodi bimbingan konseling, psikologi. Nah, ambilnya dari yang bentuknya perguruan tinggi. Jadi dari sisi waktu berapa lama akan di lapangan observasinya, tentu ini kan butuh waktu ya sampai kemudian bisa mengambil sesuatu yang kemudian ditransformasikan sedemikian rupa ya, karena konteksnya PTKIN itu dengan pesantren kan tidak sama. Kemudian ini saya ada kendala teknis, tidak bisa membuka lagi di sistem ya. Sebelumnya saya lihat beberapa teori ya, penggunaan teori relevansinya, teori yang dipakai itu Bu Kus ya. Dan terakhir tadi sudah dijelaskan barangkali ya, apa sih yang baru ya dari penelitian ini, karena itu juga pertanyaan yang harus kita berikan penilaian ya untuk tahapan presentasi ini. Silakan Bu Kus kalau ada yang mau ditanggapi sebelum nanti diambil oleh Bu Nurma. Oke, terima kasih Prof. Bagus sekali jadi pertanyaannya yang tadi dan sebagainya, dan kami memang menyadari tadi dari sisi waktu itu memang kalau kita lihat dari sisi waktu, kalau kita ingin lebih observasinya lebih mendalam, saya pernah ke sana sekitar 2 hari dan kebetulan perlakuan 2 hari itu cukup kita melihat bagaimana teknis teknis yang dilakukan dalam merehab pecandu narkoba. Tapi kalau kita memang melakukan untuk waktu penelitian yang lebih kita inginkan mendapatkan informasi yang tadi kemungkinan kan, makanya di dalam ini tadi kita bilang best practice, yang itu adalah praktek-praktek yang mungkin kita kembangkan. Kalau misalnya tadi ada tengah malam, barangkali kita membuat model baru yang bukan hanya kita lakukan di tengah malam, tapi kita membuat makanya dalam tadi istilahnya pengembangan kepada laboratorium. Jadi best practice yang dianggap praktek-praktek yang kan mereka 6 bulan itu sangat luar biasa untuk pecandu narkoba bisa sembuh dan bisa mereka kembali ke masyarakat. Jadi maka tentu ada teknik-teknik yang bisa kita kembangkan di UIN, khususnya di perguruan tinggi untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau pertanyaan tadi apakah ada di perguruan tinggi lain, setahu saya belum. Tapi kalau Suryalayanya sudah ada dibuka, bukan perguruan tinggi, tapi pesantren Suryalayanya itu cabang-cabang yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Tapi di perguruan tinggi kalau untuk ini belum. Barangkali saya kurang informasi, tapi saya belum menemukan mereka punya model untuk rehabilitasi pecandu narkoba. Yang sudah ada adalah sosialisasi pecandu, itu sering dilakukan oleh universitas. Kemudian misalnya contoh Fakultas Psikologi dia pernah melakukan
konseling ya barangkali, dan tenaga kita yang sering dipakai oleh tempat-tempat rehabilitasi, misalnya tenaga konselor, tenaga psikolog, guru BK, itu yang dipakai. Tapi untuk dikembangkan di fakultas yang ada laboratoriumnya, ini belum ada, belum dapat saya informasi. Barangkali nanti saya akan coba cek ulang, tapi saya belum menemukan ada PTKIN atau khususnya UIN atau universitas yang sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh Suryalaya, tapi model adopsinya. Tapi kalau misalnya itu nanti ada, tapi kita kenapa kita ambil Suryalaya, karena cara-cara mereka melakukan itu cepat, selama 6 bulan mereka bisa langsung pulih total sebagai pecandu itu. Tapi kalau yang dilakukan oleh medis, bahkan mereka mengurangi dosis. Jadi setiap sakau mereka mengurangi dosis yang dimasukkan ke dalam tubuh. Artinya ada yang lebih baik penanganannya. Ini yang mungkin bisa kita kembangkan. Memang tadi kalau kata Prof, pesantren Suryalaya secara sistem dengan UIN kita itu berbeda. Karena mereka di sana non formal, di mana malam, siang, itu perlakuan mereka itu sama antara siang dan malam. Sementara kalau kita di UIN Araniri atau khususnya UIN Araniri lah, kita bilang UIN Universitas, kita belum ada kuliah malam. Bahkan kita biahnya juga beda. Jadi situasi zikir-zikir masjidnya yang selalu hidup. Jadi itu kan prakondisi seperti itu kan nggak ada di PTKIN. Nah, itu ininya saya. Itunya makanya yang saya bilang tadi, Prof, itu mungkin bisa kita kembangkan seperti apa modelnya. Maka tadi itu adalah best practice yang mungkin dikembangkan di UIN, di universitas. Karena ini dengan latar belakang yang berbeda kan, pesantren dengan UIN. Tapi kita ada satu yang kesamaannya sama-sama secara formal kita ini bisa kurikulum yang bisa kita rubah untuk bisa dapat mungkin dari kurikulumnya nanti atau dari sistem modul penanganannya itu yang kita coba waktunya itu yang dirubah atau si suasananya yang dirubah. Misalnya contoh kalau suasana malam di sana, tapi di sini kita juga di siang tapi dibuat seperti suasana malam. Ini kemungkinan yang bisa dirubah atau dibuat. Makanya kami katakan tadi best practice yang di sana kita coba memungkinkan tidak untuk diadopsi dan dikembangkan di dalam universitas untuk pengembangan laboratorium bimbingan konseling dan psikologi. Saya pikir itu, Prof. Ada yang mungkin belum terjawab? Ya, kembalikan ke Bu Norma ya. Terima kasih, Prof. Sedikit dari saya. Ini Ibu Dr. Kusmawati, klaster yang Ibu pilih ini terapan pengembangan nasional, Bu ya, Bu Kus ya. Iya. Jadi dalam Juknis untuk klaster terapan pengembangan nasional ini dia diharapkan dia mengembangkan produk ilmuwan dan teknologi pada skala nasional, Bu Kus. Iya. Dalam konteks ini kita bisa diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan teori. Jadi ini bisa dilakukan dengan Ibu memilih penelitian pengembangan atau penelitian terapan. Nah, di sini saya belum tergambar karena dari segi yang Ibu jelaskan tadi itu secara deskriptif sudah tergambar apa yang Ibu inginkan. Cuma secara teknis dalam penelitian ini apa yang Ibu gunakan metodologinya, apakah penelitian terapan atau penelitian pengembangan? Jika memang tadi sudah dikatakan oleh Prof. Eka bahwa biahnya beda antara pesantren Suryalaya dengan biah di PTKIN atau UIN. Nah, bila Ibu ingin mengembangkan model yang ada di Suryalaya itu pada dataran UIN, dalam penelitian di sini Ibu langsung mengembangkan. Jadi mengembangkan model penanganan narkoba ini pada tingkat PTKIN seperti apa. Ini yang Ibu kembangkan. Apabila Ibu mengambil penelitian pengembangan, berarti Ibu harus mengikuti cara-cara R&D, research development.
Ibu bisa memilih desainnya dengan desain 4D, ED, atau sebagainya. Itu menurut saya. Jadi kalau apabila Ibu sudah fokus kepada metodologi, jadi nanti metode pengembangan, jadi nanti apa yang fokus penelitian atau output modul apa yang ingin Ibu kembangkan itu jelas. Jadi tidak berkembang pada hanya studi pendahuluan saja. Jadi studi pendahuluan saja permasalahan yang Ibu ungkapkan itu memang yang saya nilai itu memang tertuju kepada pengembangan modul. Jadi pengembangan modul yang Ibu kreasikan dari yang bagaimana diserapkan oleh Suryalaya dengan kondisi PTKIN. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan Ibu. Dan saran saya sebaiknya penelitian ini diarahkan kepada penelitian pengembangan, yaitu menghasilkan sebuah modul bagaimana cara penanganan pecandu narkoba pada tingkat UIN seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Saya rasa seperti itu, Bu. Kalau yang lain sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Eka. Oke, mungkin sedikit Ibu Ibu Nurma. Kalau kita studi pada pengembangan, kita itu biasanya kalau ini situasi dan kondisinya itu sama. Ini kan kita belum bisa mengenai karena ada sesuatu yang mungkin dikembangkan, ada yang mungkin diterapkan, ada yang jadi situasinya belum bisa kita pastikan secara real. Tapi kita tahu bahwa di sana itu ada efektif perlakuan yang efektif, treatment yang efektif terhadap pecandu narkoba. Iya. Tapi untuk dimasukkan ke dalam sisi formal dari UIN itu sendiri sebagai lembaga PTKIN yang secara formal ada kurikulum yang teruji dan sebagainya, ini belum kita bisa menyampaikan seperti itu karena makanya kita kalau pengembangan kita langsung ambil di sana, kita adopsi, kita kembangkan. Tapi ini ada mungkin yang kita terapkan, ada yang kita kembangkan, ada yang mungkin tidak bisa kita ambil karena tidak sesuai dengan antara UIN dengan pesantren itu sendiri. Itu Bu. Ya Bu, khususnya yang saya pahami memang penelitian Ibu ini tidak bisa membuat penelitian terapan. Karena tadi Ibu bilang belum jelas bagaimana apa yang mau diterapkan, apa yang mau dikembangkan. Tetapi saya menangkap penelitian Ibu ini, karena Ibu sudah memilih klaster ini, diarahkan ke penelitian pengembangan. Sebenarnya Ibu sudah dapat. Masalahnya sudah ada. Kan dalam penelitian pengembangan itu, kita mengembangkan modul, kita mengembangkan alat atau instrumen itu berdasarkan masalah. Bukan berdasarkan ide kita dari awal, bukan. Tapi masalah yang ada itu seperti apa? Oh, misalnya penanganan narkoba di UIN ini masih kurang bagus. Di sana ada yang bagus. Nah, coba kita mixkan. Nah, ketika kita memixkan metode ini menjadi sebuah Ibu ingin bisa menghasilkan modul, itu adalah pengembangan. Itu yang saya maksud itu pada metodologi R&D. Dia berdasarkan masalah seperti itu, Bu Kus. Oke. Ya. Itu saran Artinya saya, Bu. Ibu menyarankan bahwa ini langsung tapi kalau tadi saya menyatakan bahwa ada 3 aspek yang bisa ini memang arahnya pengembangan karena kita memang mengambil pengembangan karena yang kita akan kembangkan hal-hal yang praktis atau yang baik tadi di praktek Suryalaya karena yang kita pilih yang bisa kita ambil dan kita adopsi dan kita kembangkan di UIN. Karena memang itu yang jadi nanti jadi satu formulasi, Bu. Jadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai. Jadi itu semua Ibu formulasikan misalnya dalam satu modul. Nah, sebenarnya itu sudah melakukan pengembangan sebetulnya. Begitu, Bu Kus. Oke, Bu Nur. Ya, mungkin itu saran dari saya, Bu Kus. Mungkin judulnya pun agak lebih dari 14 kata, Bu Kus ya. Judulnya kan mau disingkatkan lagi, mungkin barangkali bisa disingkatkan lagi. Iya, seperti best practice itu saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Eka. Saya pun bingung best practice-nya ini jadi seperti apa gitu. Jadi mungkin sesuai digantikan dengan model. Jadi mungkin tinggal direvisi sedikit-sedikit, ini akan menjadi penelitian pengembangan sesuai dengan klaster yang Ibu pilih. Ini sangat bagus, Bu Kus ya. Saja saya serahkan kepada Prof. Eka. Ada yang ingin tambahkan lagi, Prof? Sudah cukup ya, supaya nanti ada kesempatan bagi peneliti lain dan nanti kita akan beri komentar-komentar, Bu Kus ya. Cuman itu tadi ya, kalau saya curious-nya itu adalah kalau memang ada yang langsung dari PTKIN, berarti itu yang dikembangkan atau mengapa tidak yang Suryalaya itu barangkali model pesantren yang ada di Aceh gitu. Jadi ke arah pengembangan seperti itu ya, apakah R&D ya dari yang
modelnya itu sudah sama ya. Kalau misalnya yang tadi itu agak sedikit struggle memang karena prakondisinya itu berbeda. Itu aja. Jadi mudah-mudahan ini bukan berarti bermaksud untuk merubah ini semua, tapi mengajak kita berpikir sebenarnya apakah memang ada alternatif lain kalau memang ingin menyesuaikan dengan klaster pengembangan itu. Itu Bu Kus ya. Ya, saya kembali bukan ke Bu Nurma. Terima kasih Pak Fakir dan Bu Dr. Kusmawati. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Teguh Zuliadi untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Pada Bapak dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu reviewer, Bapak, Ibu, teman-teman yang presentasi proposal hari ini. Ya, saya akan presentasi pengabdian ya. Kami mengajukan pengabdian pada masyarakat yang berbasis program studi ya. Pengabdian kami adalah pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat miskin kota berbasis aset zakat di masa pandemi COVID-19. Di mana proposal ini saya dan Bapak Johari Hasan ya, kalau saya ini memang background-nya S2 dan S3 saya di bidang kesehatan sosial dan juga di prodi kesehatan sosial di Fakultas Dakwah, sementara juga Pak Dr. Johari Hasan dengan background-nya sosiologi ya. Kenapa dua ini kami bersepakat membuat pengabdian ini? Karena kesejahteraan sosial secara prinsip memang tidak memiliki teori tersendiri. Ini bagian dari ilmu sosial terapan yang banyak menggunakan teori-teori yang datangnya dari sosiologi. Ya, makanya ini menjadi bagian tim kami yang coba kami depankan, yang kami bentuk. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kemiskinan ya di masyarakat Indonesia dengan data-data yang sudah kami sajikan di proposal dan di PowerPoint, dan kemiskinan tersebut memiliki keunikan tersendiri jika terdapat kemiskinan di perkotaan ya, terutama juga di Banda Aceh. Artinya antara miskin kota pedesaan dengan miskin di pedesaan dan miskin di perkotaan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Catatan data yang saya cantumkan di proposal penelitian itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya, urbanisasi di dunia, di mana tahun-tahun 2020 itu diperkirakan akan lebih banyak ya. Di tahun 2020 ini data terakhir yang saya dapatkan, walaupun sekarang sudah tahun 2021. Nah, secara persentase itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dan kenaikan itu juga terjadi di berbagai macam negara, termasuk negara-negara yang berkembang. Nah, Banda Aceh, data yang saya dapatkan ini dari Banda Aceh, urbanisasi juga terjadi di Banda Aceh. Itu ada berbagai macam faktor. Faktor utamanya juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan dua universitas favorit ya. Ketika dua universitas favorit yang ada di Banda Aceh itu menjadi alasan bagi banyak masyarakat Aceh atau masyarakat di daerah untuk berdatangan ke Banda Aceh karena ada faktor pendidikan. Juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, faktor komoditas, infrastruktur, dan karakteristik sebuah wilayah tertentu. Yang menjadi persoalannya adalah tidak semua pendatang itu memiliki kemampuan dengan profesi pekerjaan yang tepat di kota. Ini yang menjadi persoalan utama ketika masyarakat itu miskin di perkotaan, masyarakat miskin di perkotaan. Kondisi pandemi ini juga berdampak berdampak lagi terhadap keberadaan masyarakat miskin kota, di mana keberadaan pandemi ini faktor menyebabkan menjadi
membutuhkan banyak intervensi dari berbagai macam kalangan masyarakat untuk membantu kondisi masyarakat miskin kota ya. Ada banyak program yang bermunculan, baik itu dilakukan oleh LSM maupun dilakukan oleh pemerintah. Di antara program itu adalah bantuan sosial. Ide utama dari penelitian ini sebenarnya ada pada membuat relasi antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang sudah memiliki berkemampuan. Ada hubungan antara mustahik dan muzaki atau muzaki dan mustahik yang berbentuk aset zakat ya. Kenapa kami mengambil aset zakat? Salah satu karakter dari masyarakat kota adalah masyarakat yang memiliki banyak keterampilan, masyarakat yang memiliki masyarakat kaya, masyarakat kaya yang memiliki banyak keterampilan, memiliki banyak usaha dan juga memiliki kekayaan tertinggi. Muzaki yang ada di perkotaan ini bukan hanya sekedar memiliki harta yang lebih, mereka juga mempunyai kemampuan-kemampuan lain ya. Nah, sementara dari sisi lain ada mustahik di perkotaan yang tidak memiliki banyak akses dan tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki pengetahuan yang tepat untuk hidup di kota. Nah, bagaimana relasi antara muzaki dan mustahik ini dicoba tingkatkan relasinya menjadi hubungan-hubungan yang lebih kuat dengan menggunakan metode pengabdian asset based community development. Pilihan asset based community development ini adalah bagaimana menemukan atau menggali berbagai macam aset yang ada di masyarakat miskin dan masyarakat miskin kota dan masyarakat ya berpenghasilan tinggi di kota. Dua pertemuan ini kita coba kembangkan dengan menggunakan metode community development, asset based community development, supaya terjadi hubungan pemberdayaan. Secara sederhana, orang yang memberikan zakat tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban dia selaku pemberi zakat, tapi kita bagaimana bisa aset-aset keterampilan yang ada pada orang yang muzaki ini juga mampu diberikan kepada orang-orang yang menerima zakat, kemampuan berusaha, pengetahuan dalam berusaha, jaringan dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan zakat, namun juga dia mau memberikan pengetahuan dan keterampilan yang ada pada dirinya. Nah, ini secara sederhana ide dari proposal pengabdian ini adalah untuk mempertemukan dua kelompok orang tersebut dan meningkatkan relasinya dari relasi hanya sekedar memberi dan menerima supaya terjadi penguatan relasi. Bisa jadi ke depan akan kita bentuk atau melahirkan model-model relasi sosial yang baru, bisa jadi menjadi mitra dan seterusnya. Oke, dilanjutkan dengan rumusan masalah dalam pengabdian ini. Sebenarnya bukan rumusan masalah untuk sebuah pengabdian, tapi ini adalah fokus dari pengabdian inilah. Kita melihat bagaimana pengelolaan aset dalam mengembangkan zakat produktif di Kecamatan Baitur Rahman. Dan berikutnya kita mencoba memetakan aktor pelaksana. Kita akan mencoba aktor pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang berbasis zakat produktif. Kenapa kita penting melakukan pemetaan aktor? Supaya kita mengetahui bagaimana siapa saja dari masyarakat-masyarakat yang golongannya muzaki mau melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mau memberdayakan kelompok mustahik. Rumusan yang berikutnya adalah pemodelan pemberdayaan masyarakat yang berbasis aset zakat. Kita ingin melihat seperti apa model atau bentuk pengembangan masyarakat yang tepat untuk untuk pemberdayaan antara dua kelompok itu tadi. Yang berikutnya ada ya secara konseptual, secara teoritis ada teori-teori atau metode-metode atau intervensi pengembangan masyarakat. Di sini juga ada kutipan tentang kemiskinan, semua itu sudah tercantum di proposal.
juga ada penelitian-penelitian yang sebelumnya yang terkait yang sudah kami cantumkan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat yang misalnya bagaimana development model, social development model, dan social action model itulah model-model yang bisa dilakukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Nah, yang paling penting penggunaan teori yang cukup relevan dengan teori penelitian ini adalah teori globalisasi, aktor, network, dan teori praktek dan juga di dalamnya teori relasi sosial, ya. Bagaimana menghubungkan masyarakat antara penerima dan pemberi zakat itu tadi. Metode sudah saya jelaskan di awal. Metode pengabdian kita melakukan asset based community development, ini bagian dari turunan partisipatif action research sebenarnya. Bagaimana kita melakukan penelitian sambil melakukan aksi dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Untuk berikutnya saya mungkin akan dibantu oleh tim Pak Johari Hasan untuk memberikan komentarnya 1-2 menit. Silakan Pak Johari. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Prof. Eka dan Pak Supriyadi tentu. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi itu sudah mencakup semuanya. Tapi yang selaku tim, saya kira beliau memberi kesempatan kepada saya supaya tidak dianggap saya naruh pekat. Jadi kira-kira apa yang disampaikan itu memang sebuah fenomena, bahkan menjadi fakta hari ini, bahwa antara orang kaya dan orang miskin itu sudah menjadi double reality yang kita hadapi pada saat ini. Memang persoalan kemiskinan itu tidak bisa dihapus di dunia ini, karena memang dalam Al-Quran itu sudah dinyatakan selalu ada orang-orang miskin di setiap zaman. Nah, akan tetapi membiarkan orang-orang miskin itu juga sebuah tindakan yang tidak arif. Bagi orang-orang yang berkemampuan tentu harus memberikan pemberdayaan, pengembangan terhadap orang-orang miskin ini, terutama yang dalam fokus kami ini adalah masyarakat perkotaan. Sebab angka masyarakat kota miskin kota itu lebih besar berbanding dengan di pedesaan. Begitu juga dengan orang kaya di kota itu lebih banyak jumlahnya berbanding di pedesaan. Karena itu potensi-potensi zakat itu nampaknya lebih besar peluang bagi pembinaan dan pengembangan masyarakat miskin yang ada di kota ini. Jadi kalau kemiskinan dianggap sebagai sebuah social problem, maka zakat dipandang sebuah alternative solution. Nah, jadi tentu kami berupaya untuk menemukan data-data nanti yang ujung-ujungnya adalah bisa mempertemukan dua realitas sosial ini, sehingga nanti bisa membantu masyarakat miskin, di satu pihak mengembangkan ekonominya, juga bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat berkemampuan untuk menyalurkan kewajiban-kewajibannya, sehingga persoalan kemiskinan itu bisa terjawab melalui aset-aset zakat ini. Ujung-ujungnya tentu kami nanti berupaya semampu kami untuk bisa menemukan seperti apa model dalam upaya pengembangan masyarakat miskin ini. Nah, paling tidak, kalaupun tidak bisa mengentas kemiskinan, tetapi paling tidak kita mencoba untuk memberikan model-model yang bisa kita manfaatkan bersama, sehingga masyarakat miskin itu sedikit naik. Kalau dari fakir naik miskin, dari miskin mungkin agak berada sedikit. Saya kira demikian sebagai tambahan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, Prof.
Oh, maaf saya masih unmute tadi. Sorry, masih mute. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Tengku Zuryadi atas paparan proposal penelitiannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Eka untuk mereview lebih lanjut proposal penelitian ini. Kepada Prof. saya persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Zuryadi dan Pak Johari ya. Kita coba melihat instrumen ya penilaian yang memang sudah diberikan ya sebagai guideline bagi reviewer dalam menilai proposal yang jenisnya pengabdian seperti ini ya. Nah, pertama mungkin nanti dijawabnya sekalian aja. Ini kan proposal pengabdian ya. Tapi kontribusinya pada pengembangan body knowledge itu seperti apa ya Pak Zuryadi dan tim, mudah-mudahan dijawab nanti. Kemudian sisi perubahan pada masyarakat dampingan, pengembangan masyarakatnya itu seperti apa. Dan kalau misalnya ada kontribusi kepada kebijakan pada tingkat lokal, regional, dan nasional, mohon dijelaskan ya. Kemudian tahapan, strategi, dan metode ya. Dan nantinya apakah akan ada, tadi saya sempat terpental keluar dari Zoom ya, mohon maaf barangkali kalau ada hal yang sudah disampaikan terkait dengan luarannya, deliverables-nya itu, misalnya apakah artikel, apakah haki, apakah publikasi internasional dan sebagainya. Ya, itu beberapa pertanyaan dan mohon diberikan jawaban karena untuk proposal pengabdian itu beberapa hal yang perlu kami berikan penilaian. Silahkan Pak Zuryadi atau Pak Johari. Ya, sedikit Prof, saya tambah pertanyaan saya terus biar sekali nanti dijawab untuk menghemat waktu. Baik. Boleh Prof? Boleh, silahkan. Jadi satu lagi yang saya ingin tambahkan tentang proposal penelitian pengabdian ini. Tadi metode yang digunakan itu adalah ABCD, Asset Based Community Development. Ini kalau bisa harus sesuai dengan perumusan masalah yang digunakan. Jadi untuk menjawab perubahan apa yang didapat setelah dilakukan pengabdian ini. Jadi ABCD itu tertuang dalam rumusan masalah. Jadi agar nanti penelitian itu lebih terarah, tidak mengambang, dan luarannya pun akan menjadi lebih baik. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Prof. Saya persilakan kepada Pak Tengku Zuryadi untuk menjawab pertanyaan dari kami. Silakan, Pak. Halo. Baik, terima kasih Ibu narasumber berdua. Terkait dengan pertanyaan pertama dari Prof. Eka, saya kira yang menjadi sumbangan akademik nanti berpijak dari teori yang kita gunakan ini, di mana ini kita menggunakan teori relasi sosial yang nantinya kita bisa berharap akan melahirkan sebuah, kalaupun dia bukan sebuah teori, akan tetapi dia sebuah konsep baru atau sebuah model baru dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ini yang ingin kita kejar nanti. Jadi di dalam slide, di dalam proposal kita sudah sampaikan beberapa model yang sudah dipraktikkan oleh orang lain. Nanti tentu ini model-model ini akan kita jadikan sebagai sebuah landasan untuk membangun sebuah konsep lain, sebuah konsep baru sebagai sebuah temuan penelitian. Nah, jadi kami berpikir ke arah itu karena memang pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang tentu setiap penelitian kualitatif sejauh yang kami ketahui dia titik startnya adalah pada menangkap adanya fenomena-fenomena yang berkembang dalam kehidupan sosial, dan titik berhentinya, titik terminalnya adalah adanya temuan-temuan yang baru. Tentu temuan ini kami berupaya supaya bisa menemukan temuan-temuan teoretik dan nanti juga pada manfaat-manfaat praktik. Nah, jadi pada manfaat, saya kira itu yang pertama terkait dengan teori, ya, artinya secara akademik kami ingin mendapatkan, ingin menemukan sebuah
model pemberdayaan kepada masyarakat, model yang selain apa yang sudah dibahas oleh para ahli di sini. Kemudian dari segi praktisnya, pada sisi praktisnya nanti kita akan mencoba membangun setidak-tidaknya ada mediasi yang bisa kita manfaatkan untuk memperkuat silaturahmi, katakanlah begitu, karena tadi teorinya adalah teori relasi sosial yang dalam bahasa agama itu adalah silaturahmi. Jadi selama ini bukan tidak ada, sudah terbentuk sebetulnya hubungan antara muzaki dengan mustahik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak T. Akan tetapi relasi ini sifatnya dia kadang naik kadang turun. Nah, dia tidak statis tapi dia bersifat dinamis. Nah, jadi ini yang ingin kita perkuat sehingga si muzaki dia tidak hanya sekedar menyalurkan kewajibannya, akan tetapi ada hubungan psikologis yang terbentuk antara kedua mereka. Tadi dikatakan oleh Pak Tezuriadi bahwa kedua kelompok ini tidak lagi ada pada paradigma kehidupan yang berbeda. Akan tetapi mereka adalah berbeda akan tetapi bersama. Jadi ini yang ingin kami temukan sehingga manfaat akademiknya ada dan praktiknya juga ada. Saya kira demikian komentar singkat saya, Prof. Eka. Kalau ada kekurangan tentu kami nanti akan belajar banyak sama Prof. Eka dan Bu Nurma. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Suhari. Tadi saya catat telah ada dua jawaban, yang ada sudah menyampaikan dua jawaban dari dua pertanyaan ya tentang masuk kontribusi akademik dan perubahan masyarakat seperti apa yang diharapkan. Tadi saya tambahkan Prof. Eka dan Ibu Reviul di pengabdian yang sudah kami ajukan di Tabdimas ini, proposal pengabdian ini sama saja dengan proposal penelitian yang lain. Artinya kami juga mencantumkan output dari penelitian ini. Di antaranya adalah adanya draft jurnal ya yang diharapkan. Jadi salah satunya adalah draft jurnal dan laporan dari penelitian itu sendiri. Dan ya saya kira dalam ini juga menjadi bagian yang diharapkan dari laporan-laporan pengabdian kepada masyarakat. Mengenai pertanyaan tadi yang ada ABCD yang tertuang dalam rumusan masalah, kami sudah mencantumkan di 3 rumusan masalah, 3-tiganya itu terdapat kata aset ya. Saya kebetulan di tahun yang lalu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti workshop pengabdian masyarakat berbasis metode ABCD yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan saya salah satu peserta dalam workshop tersebut. Jadi ABCD ini bagaimana mengelola berbagai macam aset yang ada dalam sebuah komunitas tertentu. Secara sederhana, persoalan-persoalan yang terjadi dalam sebuah komunitas, jawaban dari persoalan tersebut ada di komunitas itu sendiri. Kalau kita membicarakan persoalan kemiskinan dalam sebuah komunitas tertentu, maka jawaban-jawaban ataupun potensi-potensi atau sistem sumber dalam penyelesaian komunitas itu ada penyelesaian kemiskinan atau pengentasan kemiskinan itu ada dalam komunitas itu sendiri. Nah, masalah dan sistem sumber solusi kami terjemahkan dalam konteks aset zakat. Bagaimana aset zakat inilah kita mencoba mengkapitalisasi aset zakat ini untuk menjadi atau untuk meningkatkan hubungan atau relasi sosial yang terbentuk. Jadi secara sederhana di situ. Jadi dalam rumusan masalah pengabdian ini semuanya kami cantumkan kata aset. Artinya apa? Metode ABCD ini adalah metode untuk mengembangkan apapun aset yang ada dalam komunitas itu harus diarahkan untuk penyelesaian persoalan dalam komunitas itu sendiri. Itu secara sederhana. Sementara urutan-urutan dari pelaksanaan ABCD itu yang sudah sebagaimana kami cantumkan dalam proposal itu memang bagian dari misalnya urutan yang ada dalam metode ABCD itu sendiri ya, dari menemu kenali aset dan seterusnya. Secara sederhana
aset-aset yang ada dalam komunitas tersebut, bagaimana kita coba tingkatkan, kita dorong supaya aset itu bermanfaat. Jadi menariknya dari ABCD ini, dia bukan tidak mengabaikan, ya, mencoba mengabaikan relasi-relasi kekuasaan, ya, atau relasi-relasi yang berhubungan untuk merusak aset itu sendiri. Secara sederhana, apapun yang ada, baik itu kita anggap kejahatan atau tidak produktif, oleh ABCD semua itu dia anggap aset, ya. Jadi apapun yang ada dalam komunitas itu adalah aset, apakah itu masyarakat miskin, pengangguran, atau orang-orang yang berbuat kejahatan dan seterusnya, ya, semua itu pada prinsipnya adalah aset. Nah, bagaimana aset itu kita bisa coba kembangkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ABCD itu sendiri. Saya kira itu jawaban dari kami, Profesor dan Direktur. Kami kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Zuliadi. Bagaimana Prof, kita lanjutkan terus karena waktunya pun sudah. Iya, gitu ya. dilanjutkan saja ya. Nanti kita bisa berikan komentar di sistem Litapinas. Iya, terima kasih kepada Pak Tengku Zuliadi. Selanjutnya kepada Ibu Fatmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Saya coba share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja akan membahas dan memaparkan rencana penelitian saya. Saya mengambil klaster penelitian pembinaan peningkatan kapasitas dengan tema Arkan Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada reviewer kita hari ini, yaitu kepada Prof. Eka Sri Mulyani dan Ibu Dr. Nurmawati. Ini adalah judul dari proposal saya, yaitu analisis tingkat acceptance, hesitansi, dan resistensi terhadap vaksin COVID-19 pada masyarakat Kota Banda Aceh, dan kaitannya dengan tipe kepribadian dan juga kepercayaan terhadap teori konspirasi. Nah, latar belakang mengapa kemudian saya mengangkat tema ini sebagai judul dari proposal saya adalah seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita masih dan sedang melewati fase mungkin yang sangat sulit, dan seluruh masyarakat dunia mungkin juga sedang mengalami hal yang sama, yaitu wabah atau pandemi dari penyakit coronavirus disease 2019. Jadi pada bulan Maret tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Nah, pandemi itu sendiri sebenarnya merujuk pada sebuah penyakit, bukan dilihat dari berat atau ringannya penyakit, tapi luas geografis yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Ya, karena virus ini sudah mewabah lebih di 213 negara di seluruh dunia dan sudah menginfeksi jutaan ribu orang dengan kasus 900.000 orang meninggal dunia. Nah, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus ini, baik itu melakukan PSBB, lockdown, dan lain sebagainya. Namun, pembatasan mobilitas ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama, karena itu sangat berimbas pada kondisi ekonomi global, sehingga kehadiran vaksin itu sangat dibutuhkan. Sama seperti laptop yang punya virus, kemudian sangat dibutuhkan antivirus supaya data tidak hilang. Ini juga terjadi sama, ya, ketika adanya virus, maka sangat dibutuhkan vaksin supaya orang-orang mempunyai imunitas komunitas. Nah, meski demikian, sayangnya ada beberapa orang yang menolak untuk melakukan vaksinasi karena berbagai alasan. Menurut survei yang dilakukan oleh WHO bekerja sama dengan UNICEF dan juga ITAGI atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, mengatakan bahwa Aceh itu termasuk provinsi pertama yang menolak vaksin dengan tingkat penolakan lebih dari 50%. Nah, apa itu sebenarnya vaksin acceptance, vaksin hesitancy, ataupun vaksin resistant? Nah, ini ada definisi yang disampaikan oleh Tyler dalam bukunya The Psychology of Pandemics.
beliau membagi sikap seseorang terhadap vaksin itu menjadi 3, yaitu vaksin acceptance, yang memang orang menerima dan mau divaksin. Yang kedua adalah vaksin hesitansi, seseorang itu ragu apakah mau divaksin atau tidak. Jadi dia terlambat untuk menerima atau menolak mau divaksin. Kemudian yang ketiga adalah vaksin resisten, yang memang dia menolak sama sekali untuk divaksin. Nah, survei yang saya katakan tadi yang dilakukan oleh WHO yang bekerja sama dengan UNICEF dan juga ITAGI, ini adalah sebaran tingkat acceptance terhadap vaksin COVID-19 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini, Aceh punya tingkat acceptance yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, yaitu tingkat penerimaannya hanya 45%, 46% berarti penolakannya sekitar 54%. Nah, penelitian-penelitian terdahulu hanya menyebutkan bahwa seseorang menolak untuk menerima vaksin itu karena alasan khawatir atau takut atau khawatir akan efek samping atau misalnya ragu akan kehalalan dari vaksin itu sendiri. Tidak ada penelitian yang menyebutkan secara khusus ada atau tidak faktor psikologi yang berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk menolak vaksin. Gitu. Nah, jadi penelitian ini saya ingin mengangkat 2 hal, 2 konstruk psikologi yang berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk ragu terhadap vaksinasi atau bahkan menolak. Yang pertama adalah tipe kepribadian. Nah, menurut penelitian dilakukan oleh Murphy tahun 2021, ini penelitian dilakukan di United Kingdom dan juga Irlandia, mengatakan bahwa seseorang dengan kepribadian conscientiousness yang terbuka, yang skeptis, yang mau membaca berbagai sumber literatur, biasanya lebih cenderung menunjukkan sikap menerima terhadap vaksin dibandingkan tipe kepribadian neuroticism. Nah, kepribadian neuroticism itu adalah kepribadian seseorang yang cenderung menutup diri, sulit menerima masukan dari orang lain, kemudian mudah khawatir akan segala hal. Nah, ini adalah penentuan kepribadian. Sebenarnya banyak sekali cara untuk menentukan tipe kepribadian dan banyak sekali alat ukur yang bisa digunakan. Namun Big Five Personality ini adalah cara penentuan kepribadian yang paling umum digunakan dengan subjek dalam jumlah yang besar. Jadi ada 5 kategori kepribadian. Yang pertama openness, kemudian openness ini terbuka, ya terbuka terhadap hal-hal yang baru, lebih kreatif, inovatif, orang dengan tipe kepribadian openness. Kemudian conscientiousness, ini orang-orang yang skeptis, sebelum menerima sebuah informasi, biasanya dia lebih skeptis, membaca dan lain sebagainya untuk mencari tahu. Kemudian extraversion ini adalah orang-orang yang mudah bergaul, ya, supple. Kemudian agreeableness ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menghindari konflik sehingga dia cenderung menerima pendapat orang lain. Sedangkan satu lagi adalah neuroticism. Neuroticism yang tadi saya sampaikan, mudah depresi, mudah khawatir, dan mudah mengalami health-related anxiety, kecemasan yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, hal kedua, variabel kedua yang berkaitan juga dengan kecenderungan seseorang untuk tidak mau divaksin adalah adanya keyakinan terhadap teori konspirasi. Nah, keyakinan mereka terhadap konspirasi ini membuat mereka tidak percaya terhadap pemerintah, tidak percaya terhadap penyedia layanan kesehatan dan juga industri farmasi. Nah, pada kasus COVID-19, orang-orang yang meyakini teori konspirasi ini, mereka yakin bahwa sebenarnya virus COVID-19 itu dibuat oleh manusia, man-made gitu. Nah, selain itu mereka juga yakin bahwa vaksin itu sebenarnya adalah sebuah misi yang dilakukan untuk mengontrol manusia dengan mengimplan microchip dari vaksin yang diciptakan. Kemudian vaksin itu bisa menyebabkan infertilitas, kemudian mengganggu pertumbuhan populasi penduduk, dan juga kesempatan untuk meng-attract atau mencari perhatian dari media. Namun demikian, Salam dalam penelitiannya tahun 2021 ini mengatakan bahwa klaim-klaim ini itu tidak mempunyai bukti yang jelas, sehingga klaim tersebut yang kemudian dipaparkan kepada publik sangat mengganggu sikap masyarakat terhadap vaksin itu sendiri. Nah, jadi 2 konstruk ini yang kemudian akan saya lihat bagaimana kemudian tipe kepribadian seseorang dan juga keyakinannya pada teori konspirasi
bisa mempengaruhi sikapnya terhadap vaksin. Apakah dia cenderung kepada vaksin acceptance atau menerima vaksin, atau vaksin hesitansi, ragu terhadap vaksin, atau justru resisten atau menolak diberikan vaksin. Tuh. Kemudian dari kerangka teori tadi, kerangka konseptual tadi, saya memberikan beberapa rumusan masalah. Jadi saya ingin melihat prevalensi dulu yang paling pertama, berapa persen masyarakat di Kota Banda Aceh yang dikategorikan ke dalam vaksin acceptance, berapa yang hesitan dan berapa juga yang resisten gitu, berapa yang menerima, berapa yang ragu terhadap vaksin dan berapa yang menolak. Kemudian saya ingin melihat profil individu yang tergolong ke dalam vaksin acceptance, vaksin resisten dan juga vaksin hesitan. Di sini ada beberapa informasi demografis yang ingin saya lihat seperti usia. Apakah orang yang usianya lebih tua dia lebih cenderung untuk menolak vaksin dibandingkan orang yang usianya lebih muda. Kemudian juga jenis kelamin, apakah laki-laki cenderung menolak vaksin dibandingkan dengan perempuan? Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa laki-laki itu cenderung menolak vaksin dibandingkan dengan perempuan. Kemudian juga ada level pendidikan. Apakah pendidikan misalnya di bawah strata 1 dia cenderung untuk menolak vaksin karena informasi yang dia terima terbatas atau menerima informasi hanya sosial media dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai status pendidikan lebih tinggi. Karena mereka punya akses terhadap misalnya publikasi-publikasi ilmiah terkait dengan vaksin. Kemudian apakah mereka mempunyai comorbid disease, penyakit komorbid atau penyakit bawaan, atau mereka pernah terinfeksi dengan COVID sebelumnya, sehingga mereka lebih cenderung untuk menerima vaksin karena sudah tahu bagaimana rasanya sakit ketika terinfeksi virus COVID-19. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah apakah ada perbedaan jenis kepribadian pada individu yang tergolong ke dalam vaksin acceptance dan juga vaksin hesitant dan vaksin resistant. Seperti penelitian sebelumnya saya sebutkan tadi bahwa orang-orang dengan kecenderungan kepribadian conscientiousness dia cenderung untuk vaksin acceptance dibandingkan dengan tipe kepribadian yang lain. Sedangkan kepribadian neuroticism dia cenderung untuk vaksin resistant atau menolak vaksin. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah ada tidak perbedaan keyakinan terhadap teori konspirasi pada mereka-mereka yang menerima dan juga menolak vaksin. Apakah konspirasi belief yang mereka yakini itu kuat atau tidak sehingga mempengaruhi keyakinan mereka untuk menerima atau menolak vaksin. Ini yang terakhir, subjek yang ingin saya ambil itu adalah masyarakat di Kota Banda Aceh. Berdasarkan data dari Dinas Registrasi Kependudukan Pemerintah Aceh tahun 2020, saya temukan bahwa usia produktif di Kota Banda Aceh yang usianya 15-64 tahun itu jumlahnya sekitar 161.000 jiwa kurang lebih. Nah, berdasarkan rumus penarikan sampel dari Ishak dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% dan taraf kepercayaan 95%, dengan jumlah populasi 161.000 sekian, jumlah sampel yang diperoleh adalah 347 orang. Ini minimal, bisa jadi lebih. Kemudian penelitian ini basisnya adalah penelitian survei ya dengan menggunakan kuesioner. Ada 3 kuesioner yang akan saya sebarkan secara daring melalui Google Form mungkin nantinya yaitu COVID-19 vaccination status. Apakah mereka masuk dalam kategori mau menerima vaksin, masih ragu-ragu dengan vaksinasi atau sama sekali tidak mau divaksin. Kemudian yang kedua, International Personality Item Pool, itu gunanya untuk memetakan jenis kepribadian dari responden. Yang ketiga adalah vaksin konspirasi belief scale. Ini untuk melihat kuat lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap teori konspirasi yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Kemudian analisis data, karena ini adalah penelitian kuantitatif, saya menggunakan analisis statistik tentunya. Untuk memetakan karakteristik demografi responden, saya menggunakan regresi logistik multinomial. Sedangkan untuk melihat perbedaan tipe kepribadian dan juga keyakinan terhadap konspirasi belief pada individu yang tergolong ke dalam 3 jenis sikap terhadap vaksin tadi, saya menggunakan analisis one-way ANOVA dengan post hoc Bonferroni test. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Fatmawati. Prof. Eka, bagaimana? Prof dulu yang menyampaikan, Prof.
Ya, terima kasih Bu Nurma. Jadi Bu Fatma ini kan bidangnya psikologi kesehatan ya, biopsychology. Jadi tergambar memang ya apa yang dia kaji. Cuman tadi saya berpikir kan karena memang di apa namanya instrumen yang kita miliki untuk penilaian juga ada aspek kebaruan yang ingin kita lihat. Kalau menggunakan teori-teori yang sudah, sementara ini kan kita bicara konspirasi belief, tapi konteksnya Banda Aceh gitu ya. Saya kok tidak melihat sisi perspektif keagamaannya gitu yang juga ikut mempengaruhi barangkali ya, atau kultur yang khas dari masyarakat Aceh ya, karena tadi kan dari kajian terdahulu kan UK misalnya kan. Nah, bicara UK, masyarakat maju, barangkali kalau ada kajian terdahulu, walaupun kita cukup tahu lah, ini kan isu terbaru ya. Dari konteks masyarakat yang agak dekat, barangkali Malaysia misalnya kalau ada ya, sehingga nanti kan conspiracy belief yang terbentuk dari perspektif keagamaan itu ada enggak. Dan kalau kita bicara literasi, tadi kan Bu Fatma bilang, semakin banyak orang terekspos pada bacaan-bacaan itu, semakin mudah menerima vaksin ya. Nah, di kita tuh literasinya literasi WhatsApp group, masalahnya. Jadi hoax itu yang bertebaran misalnya. Nah, jadi kondisi, karena saya mungkin ininya kualitatif dan lebih melihat kepada konteks. Nah, konteksnya itu yang kurang dapat. Dan kita tahu kalau memang riset kuanti kan memang itu yang nggak ketangkap kan, karena dia lebih kepada representasi ya, mewakili representativeness gitu. Nah, di situ apakah kemudian Bu Fatma bisa menambahkan itu sehingga ada muncul novelty-nya gitu ya? Karena salah satu pertanyaan yang kita harus nilai dari presentasi ini termasuk aspek kebaruan ya, kebaruan dari apa yang sudah diriset orang yang sudah sangat bagus, tapi konspirasi belief dalam konteks internasional ya, umum atau western societies. Nah, untuk konteks yang masyarakat agamis itu seperti apa keterpengaruhan dari sisi budaya, dari sisi culture dan juga ideologis ya, misalnya anti Cina gitu kan, anti apa gitu misalnya kan. Ya hal-hal seperti itu apakah masih mungkin, atau misalnya karena ini pendekatannya kuantitatif yang sangat rigid ya biasanya, nah itu tidak mungkin. Jadi kalau tidak mungkin, sisi novelty apa nih Bu Fatma yang ingin dimunculkan dari riset ini? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Terkait dengan penelitian ini, apakah ada kontekstualnya dengan yang sama dengan kita? Kebetulan saya juga mengambil salah satu referensi, kebetulan jurnal juga terbaru di tahun 2021, itu yang dilakukan oleh Salam dan kawan-kawan. Mereka melakukan penelitian terkait vaksin dan konspirasi belief ini di Yordania dan juga Kuwait. Di sini dikatakan bahwa konspirasi belief ini memang mereka lebih yakin bahwa sebenarnya vaksin ini bukan hanya karena apa namanya memang sudah berbicara, kalau misalkan memang vaksin itu virus itu kan makhluk juga sebenarnya, makhluk hidup ya, yang mungkin nggak bisa kita lihat, tapi dia apa namanya bukan hanya berbicara tentang ciptaan Allah, tapi mereka meyakini bahwa sebenarnya keberadaan virus corona ini sebenarnya diciptakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Dan ternyata hasil yang diperoleh di subjek penelitian di Kuwait dan juga di Yordania ini, lebih dari 50% masyarakatnya meyakini bahwa virus ini man-made gitu, diciptakan oleh manusia, dan sebagian besar mereka tidak mau untuk menerima vaksin. Itu salah satunya kan misalnya gini, keyakinan bahwa kalau kita sakit ya sakit kan takdir gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam masyarakat yang agamis beberapa misalnya kan itu katakanlah ya merasa bahwa keyakinan pada agama dan takdir itu ikut mempengaruhi. Maksud saya kan dimensi ini kalau dalam riset yang dalam masyarakat Banda Aceh itu dapat nggak ya dari instrumen-instrumen yang digunakan, atau masih mungkin nggak ya di-insert ya kan? Jadi nanti kan ada sisi kebaruan tersendiri dari riset ini, walaupun barangkali karena riset ini kan riset pembinaan, ekspektasi ya kepada temuan seperti ini kan tidak terlalu tinggi, walaupun di dalam sistem penilaian kan kita diarahkan untuk menilai ada nggak ya
sisi kebaruannya. Itu maksud saya, Bu Fatma. Jadi ketika merasa bahwa kita sakit dan tidak sakit, mati kapan dan sebagainya di dalam ceramah-ceramah kan itu ikut mempengaruhi. Nah, ini kan konteks ini kan tidak ketangkap gitu kan. Nah, kalau misalnya di kita kan misalnya di dalam ceramah-ceramah disampaikan kepada jamaah yang juga jumlahnya sangat banyak, itu kan lebih daripada exposure kepada media yang mereka baca, misalnya kalau dalam konteks Yuki itu tadi misalnya kan, dan itu mempengaruhi ternyata, mempengaruhi penolakan misalnya, karena ya divaksin atau tidak kan, kalau mati ya kita akan mati, kalau sakit ya kita sakit, memang sudah kamenan takdir kita gitu kan ya. Jadi sisi kultural dan religiusnya itu, atau kalau misalnya ada dari tulisan salam tadi bisa juga diambil apakah salam itu sampai ke sana. Dan satu hal itu hoax itu bagaimana ya untuk ikut conspiracy belief itu terbentuk juga dari itu tadi, sejauh mana terpapar kepada hoax itu, dan secara karakter literasi masyarakat Banda Aceh itu lebih sering baca status WA atau WhatsApp group ketimbang membaca berita-berita dari sumber-sumber yang ini. Dan itu kan karakter yang berbeda dengan masyarakat maju yang di dalam riset-riset yang tadi yang Bu Fatma sebutkan. Maksud saya gitu ya, sehingga nanti kan sisi relevansinya dengan konteks itu lebih dapat, hanya memperkuat sih, karena secara umum kan udah dapat nih apa yang mau diteliti ya, karena kalau secara kualitatif kan tek itu tahapan-tahapannya sudah sangat terbaca. Dan Bu Nurma itu sebenarnya yang kuanti itu kalau kalau saya kuali kan, bukan kuali masa. Gitu. Oke, saya pikir itu nanti saya bisa berikan beberapa catatan di sistem. Makasih, kembali ke Bu Nurma. Terima kasih Prof. Eka. Terima kasih banyak Prof. Ini menarik penelitiannya, cuman kok saya lihat dari awal proposal yang di-upload di Litab Dimas dengan yang disampaikan tadi, rumusan masalahnya sudah berbeda Bu Fatma ya. Karena di Litab Dimas itu kan terbatas Bu insertnya, terbatas untuk jumlah katanya, sedangkan punya saya kan agak panjang, jadi waktu saya masukin terpotong-potong, jadi gitu. saya singkat. Jadi tadi saya melanjutkan yang tadi yang disampaikan oleh Bu Eka. Menurut saya ini kan instrumen yang Ibu gunakan untuk kepribadian dan keyakinan konspirasi ini kan instrumen yang Ibu adaptasi ya. Sudah diadaptasi di Indonesia. Ya, tapi belum Ibu rubah sesuai dengan keadaan lapangan. Nah, belum kan? Belum. Nah, jadi di sini bisa mengembangkan lagi instrumen kepribadian ini sesuai, mengadaptasinya sesuai dengan bagaimana kondisi di lapangan kita, dan itu dibenarkan dalam ilmu instrumen, begitu Bu Fatma. Karena kita mengadaptasi, kita kembangkan. Satu lagi begini, saya masih agak bingung, tapi setelah saya melihat rumusan masalah tadi dipaparkan dengan metodologi dan analisis data, saya baru mendapatkan garis lurusnya, yaitu kalau kita lihat dari judul ini, tingkat penerimaan, keraguan, dan penolakan terhadap vaksin. Tingkat penerimaan, keraguan, dan penolakannya adalah sikap, Bu Fatma ya. Iya Bu, sikap terhadap vaksin. Ya, kalau kita lihat dari judul Ibu, tingkat penerimaan, berarti tingkat penerimaan masyarakat. Ya Bu Fatma ya. Kalau kita lihat dari judul Ibu, berarti ada tinggi, sedang, rendah. Kemudian tingkat keraguan, tinggi, sedang, rendah. Kemudian tingkat penolakan, tinggi, sedang, rendah terhadap vaksin. Tetapi ketika Ibu saya lihat dari rumusan masalah dengan analisis data, itu tidak tergambarkan bagaimana tingkat penerimaan itu tidak ada kan. Kemudian tingkat keraguan tidak ada, tingkat penolakan tidak ada. Itu tergambar dengan Ibu mengambil ANOVA one way. Ya Bu ya? Ya. Yang saya Ibu ingin ya, Ibu mengambil ANOVA one way. Tapi kalau misalnya Ibu mengambil ANOVA two way, bisa 2 jalur. Jadi tingkat penerimaan tinggi dan sedang, ada rendah. Sedang rendah. Iya, kemudian keraguan tinggi, sedang. Dan menurut saya ini tidak perlu Ibu tampilkan di judul. Kenapa? Karena ini yang judulnya akan lebih banyak kata. Jadi kita simple. Jadi langsung aja analisis. Sikap saja ya Bu ya. Ya, analisis sikap vaksin terhadap masyarakat vaksin. Analisis sikap terhadap vaksin dan tipe kepribadian dan konspirasi belief. Jadi kalau tingkat sikap itu bukan ya, bagian dari sikap terhadap vaksin itu Ibu di metodenya, kemudian di rumusan masalah Ibu.
Ibu tempatkan. Ah, Nah, apabila Ibu baik. ingin memakai ANOVA 2-way, nah Ibu jelaskan di situ. Mhm. Bukan masalah juga nampaknya. Judulnya tidak perlu Ibu tampilkan Ya, semua karena bisa jadi jadi salah makna, salah paham. salah Kalau begini kan, paham. ya, Ya. jadi kan ini salah paham. Ini seolah sini yang Ibu teliti adalah Mhm. tingkat penerimaan, tingkat keraguan, dan tingkat penolakan. Nah, kalau ini kan udah ini statistiknya kalau seperti ini udah tingkat statistik inferensial ya, sudah part analisis ya. Ya. Kalau Ibu buatnya Iya, sudah part iya. analisis, sementara datanya hanya sampai ANOVA. Jadi menurut saya kami dari judul masukkan ke dalam, dan kalau Ibu mau simple, Ibu ambil 1-way atau mau ambil 2-way boleh. Jadi jangan digambarkan. Kalau digambar gini saya nengok judulnya ini udah part analisis, tapi saya tengok analisisnya belum part analisis. Seperti itu Bu Fatma. Baik, Bu. Sekian Baik, dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak masukannya Ibu Dr. Nurma. Nanti saya akan coba revisi untuk mempersingkat judulnya, dan juga tadi masukan Prof. Eka terkait dengan informasi literasi kita tentang sumber menerima vaksin dan lain sebagainya. Rencananya itu akan saya tambahkan di dalam informasi demografis sehingga saya bisa tahu nanti orang ini cenderung menerima informasi vaksin apakah dari sosial media, dari jurnal, dari dokter, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak masukannya kepada Prof. Eka dan juga Ibu Dr. Nurma. Ya, terima kasih Bu Fatma. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sumardi untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Silakan Pak Sumardi. Pak Sumardi, sedikit itu suaranya tidak. Ya, sudah mulai terdengar. Pak Sumardi. Ya Bu. Ya, silakan Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Eka Simulyani, kemudian juga Ibu Dr. Nurmawati, kemudian kepada Pak Supriyadi sebagai host, kemudian kepada teman-teman penelitian sekalian. Screen-nya sama siapa nih Pak? Kalau Bapak mau sendiri boleh. Iya. Kalau tolong Bapak aja Pak. Pak Sumardi ya. Iya. Soundnya Pak Sumardi. Iya. Oke, baik, langsung saja. Judul penelitian kami yaitu tentang the crisis between fikih ulama and tasawuf in Aceh. Permasalahannya, lanjut Pak. Ya, belakang pertama masalah bahwa Islam merupakan salah satu agama rahmatul lil alamin. Dengan agama inilah Allah SWT telah menutup agama-agama sebelumnya. Allah SWT menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya, dan dengan agama ini pula Allah SWT telah menyempurnakan nikmat-nikmat atas mereka. Nah, Allah SWT meridhai Islam sebagai agama yang harus. Sedikit Pak Sumardi, nanti penyampaiannya yang ringkas-ringkas saja Pak ya, berhubung ini sudah hampir jam 12. Jadi agama Islam ini, maaf ya, agama Islam ini diterapkan, agama Islam ini ya, bisa diterima ya
oleh sebab itu tidak satu agama pun yang diterima selain Islam. Jadi akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, akibat persoalan politik dan pemahaman tauhid, telah terjadi pertikaian antara umat Islam itu sendiri. Pada hakikatnya pertikaian ini pun telah terjadi sejak sejak hari wafatnya Rasulullah SAW, kemudian berlanjut dengan berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sehingga pada masa Turki Utsmani. Pertikaian di muka bumi yang disebabkan oleh perbedaan pendapat tersebut. Akibat berbagai perdebatan polemik yang terjadi antara umat Islam telah membuat hubungan antara sesama umat Islam itu begitu rapuh, mudah diprovokasi, tidak memiliki kekuatan dan kehormatan. Next, Pak. Pada episode berikutnya, seiring dengan perkembangan zaman serta akulturasi budaya, lahirlah pula kaum sufi dengan pola yang berbeda-beda di antara umat Islam. Akibat dari berakumulasi pada suatu anggapan bahwa orang sufi itu menganggap bahwa ma'rifah itu lebih tinggi daripada ilmu, sehingga pernyataan ini menimbulkan letupan-letupan konflik sosial antara ulama sufi dan ulama fikih. Bahkan hubungan ini terus berlanjut, terutama setelah kasus Al-Hallaj dan para ulama fikih semakin membuat jarak terhadap golongan sufi dan golongan fuqaha, sehingga perkembangan ini sampai terus berkembang sehingga sampai meluas ke Nusantara, yaitu Aceh misalnya, dua tokoh sentral yaitu Hamzah Pansuri dengan Nuruddin Araniri, yang mana mereka ini merupakan tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Araniri bahkan sempat mengeluarkan fatwa yang keras sehingga mengundang reaksi yang luas, tidak saja dalam batas wilayah Aceh, tetapi juga meluas ke wilayah sampai ke wilayah lain, ke Haramain. Oke, next, Pak. Seiring dengan perjalanan waktu juga pada abad 21, perseteruan yang sama kembali terjadi, tepatnya pada tahun 2009, di mana terjadi perseteruan antara ulama fikih dan tasawuf. Tetapi uniknya, konflik tersebut terjadi antara dua orang yang ada hubungan saudara, kakak beradik, yang mana mereka berdua ini merupakan anak dari Syekh Mudawali Al-Khalidi yang merupakan juga ulama besar di Aceh, di mana kedua orang anak beliau ini adalah yaitu Syekh Hamran Wali Al-Khalidi dan Syekh Jamaluddin Wali Al-Khalidi. Kedua ulama tersebut dari kasus tersebut, yakni perseteruan mereka berdua ini, di Aceh berkembang isu hebat karena telah terjadi fatwa saling tuding antara kedua kakak beradik tersebut. Bahkan hingga saat ini kafir mengkafirkan yang ditujukan kepada ulama dan sebagian umat Islam di Aceh masih terus terjadi. Hingga pada klimaksnya terjadi pembakaran kitab jilid 2 di Aceh, yang terjadi pada hari Jumat pada tanggal 7 Februari 2020, di mana pembakaran kitab tersebut adalah karya kitab dari Jamaluddin Wali yang berjudul tentang aliran-aliran yang dianggap sesat, aliran-aliran yang dianggap menyimpang, di mana menurut kelompok lawannya dianggap telah menyesatkan umat Islam di Aceh karena telah menjelek-jelekkan pendapat Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Insan Kamil. Next, Pak. Tetapi yang menariknya, pada pembakaran kitab di Aceh ini berbalik pada kasus sebelumnya, di mana pada awal pembakaran kitab di Aceh yang diperakasai oleh ulama fikih yaitu Nuruddin Araniri. Namun pembakaran kitab jilid kedua ini
diprakasai oleh ulama tasawuf. Kalau dulu adalah itu ulama fikih yang memperakasai pembakaran kitab-kitab tentang tasawuf, tetapi yang kali ini adalah jilid 2 yaitu diperkasai oleh ulama-ulama tasawuf, yaitu pengikut ajaran MPTP Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Dari pertikaian tersebut pula hingga sekarang Abuya Syekh Amran Wali dan organisasi pengajian MPTP itu semakin menjadi sorotan gara-gara telah melakukan telah beberapa waktu yang lalu para jemaahnya membakar buku karya-karya Jamaluddin Wali. Oke, next. Rumusan masalah ya dari permasalahan di atas tadi ada 3 permasalahan yang akan diangkat. Yang pertama, apa penyebab konflik ya? Konflik yang terjadi antara tasawuf Syekh Amran Wali dengan membakar kitab karya Syekh Jamaluddin Wali. Kemudian permasalahan kedua, bagaimana reaksi para pengikut Syekh Jamaluddin Wali Al-Khalidi terhadap pembakaran kitab karangan ulama fikih mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon dan penilaian publik terhadap aksi pembakaran kitab karangan Syekh Jamaluddin Wali Al-Khalidi yang diprakarsai oleh ulama tasawuf MPTP. Next, Pak. Adapun tujuan penelitian ini ya tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab apa penyebab ya kelompok tasawuf Syekh Amran Wali Al-Khalidi membakar kitab karangan Abuya Syekh Jamaluddin Wali. Yang kedua, bagaimana ya untuk mengetahui bagaimana reaksi para pengikut Syekh Jamaluddin Wali Al-Khalidi terhadap pembakaran kitab karangan ulama fikih mereka. Kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian publik terhadap aksi pembakaran kitab karangan Syekh Jamaluddin Wali Al-Khalidi yang diprakarsai oleh ulama tasawuf MPTP. Oke, next, Pak. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2 secara teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap fenomena sosial keberagamaan di kalangan yang berkembang di Aceh. Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap penyelesaian konflik agama di Aceh yang berkaitan dengan kemelut antara ulama fikih dan tasawuf. Kemudian manfaat kedua yaitu secara praktis. Yang pertama, bagi pemerintah mungkin penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kajian keagamaan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan untuk menyelesaikan kemelut antara ulama fikih dan tasawuf di Aceh. Kemudian kedua, untuk bagi ilmuwan dan peneliti, barangkali penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan ilmu sosial dalam perspektif pemahaman agama di Aceh. Kemudian ketiga, yaitu bagi masyarakat, barangkali penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mempelajari berbagai fenomena sosial keagamaan di Aceh, terutama menyangkut kemelut antara ulama fikih dan tasawuf di Aceh. Next, Pak. Pak Sumardi lebih ringkas. Iya, ya. Next. Ya, Pak Sumardi, oke. Metodologi penelitian. Maaf ya. Ya, mungkin diringkas saja Pak Sumardi ya. Sebenarnya kita sudah menangkap ya dari bahan yang sudah diupload di Litermas juga. Jadi prosedur penelitiannya ini Bu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu persiapan proposalan, pelaksanaan, kemudian pengumpulan data, analisa dan penyusunan naskah. Kemudian metodologi pengumpulan data ini, yaitu penelitian ini adalah kualitatif, di mana instrumen penelitiannya ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk menguji keabsahan data penelitian ini, jadi alur yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitasnya itu ada 4. Yang pertama ada perpanjang waktu penulisan, ketekunan pengamatan, kemudian triangulasi sumber, kemudian kecukupan referensi. Kemudian yang terakhir, analisa data penelitian. Ini ada pengumpulan data penelitian, kemudian presentasi data, yaitu uraian data, kemudian reduksi data, yaitu ada pengurangan, penambahan yang tidak perlu, kemudian verifikasi data, penarikan, dan kesimpulan. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sumardi. Prof, izin Bu Prof. Nurma saja dulu, nggak Iya, apa-apa. saya izin. Ya. Saya sedikit hanya saya ingin sampaikan pada Pak Sumardi di sini, Bapak klasternya pengembangan pendidikan tinggi Pak Sumardi ya. Jadi, halo Pak Sumardi. Ya, betul Bu. Ya. Jadi saya belum tergambar, belum terlihat di sini. Kemudian yang Bapak paparkan juga bagaimana tingkat pengembangan keilmuan pada pendidikan tinggi ini seperti apa. Tadi kan saya lebih melihat kepada Bapak menjelaskan kronologis bagaimana ulama A dengan B seperti itu ya. Jadi dalam proposal ini saya belum melihat pengembangan pendidikan tingginya sesuai dengan Juknis. Ini dikatakan bahwa penelitian pengembangan pendidikan tinggi merupakan kegiatan penelitian dilakukan dalam rangka menemukan teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ini yang diharapkan pada klaster yang Bapak pilih. Ya, jadi nanti apabila ini sudah ada nanti tolong Bapak jelaskan, apabila belum ada nanti tolong Bapak perbaiki sesuai dengan klasternya. Nah, seperti itu. Kemudian saya lihat pun tadi metodologinya Pak. Metodologinya tadi pendekatannya kualitatif, tapi metodenya yang digunakan secara spesifik itu apa? Itu perlu dijelaskan dalam penelitian ini biar kita tahu bagaimana metode yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang ada di lapangan. Nah, jadi itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Eka. Silakan Prof. Terima kasih Bu Nurma. Memperkuat ya pertama, kalau misalnya klasternya pengembangan ya, itu saran Bu Nurma tadi sudah betul ya Pak Sumardi ya. Karena kalau di sini sih belum terlihat ya. Malah kalau misalnya judulnya saja hanya melihat proses pembakaran kitab yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Wali Al-Khairi itu ada di judul, itu kan case study sekali gitu ya. Jadi dari situ tuh bagaimana memunculkan sisi-sisi pengembangan. Malah kalau kita lihat judul kok kayak judul ini misalnya ya, judul sebuah tulisan artikel yang berbasis studi kasus. Nah, gitu. Sementara kalau kita bicara pengembangan kan tentu lebih besar dari itu, ya. Nah, itu Pak Sumardi yang perlu dipertimbangkan ya. Seperti saran Bu Nurma tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara krisis, word krisis ya, kenapa ini kemudian memilih judul krisis gitu ya. Nah, itu saya tidak menemukan ke arah mana gitu ya ketika dikatakan ini adalah krisis ya. Jadi critical analisisnya itu juga di mana gitu ya. Sisi-sisi analisisnya yang kritis itu di mana itu dalam hal ini, karena terkesannya deskriptif ya, penggambaran atau dibakar kitabnya dan lain-lain sebagainya. Terasa datar ya. Kalau misalnya kita bicara critical analysis namun ngom-ngom gitulah kira-kira ya. Dan dengan critical analysis seharusnya memang ada sesuatu yang baru. Nah, salah satu yang kemudian membuat kita bisa menemukan sesuatu yang baru ke arah pengembangan. Kalau saya melihat ini, sisi ini Pak Sumardi, toleransi intra di dalam umat beragama itu sendiri, ketemu nggak model ke arah pengembangan itu berdasarkan kajian Bapak, seharusnya itu apa misalnya. Jadi kaitkan dengan isu toleransi ya, toleransi antar umat beragama misalnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya penggambaran tadi itu lebih kepada deskriptif historis ya, penggambaran sejarah yang deskriptif. Jadi what is new-nya itu belum konkret terlihat atau muncul ke permukaan. Nah, salah satunya juga harus didukung oleh kajian literatur yang relevan yang terdahulu sehingga gap-gap yang belum dikaji selama ini terpetakan, karena kajian tentang seperti ini udah banyak sebenarnya. Kalau kita bicara kontestasi pemikiran fikih dan tasawuf, banyak sekali. Tapi yang khas dan spesifik dari konteks ini yang kemudian bisa dikembangkan, misalnya model toleransi intra umat beragama itu apa? Nah, untuk menyesuaikan dengan cluster, termasuk penyesuaian di sisi rumusan masalah. Saya melihat beberapa rumusan masalah itu akan sulit diteliti dan sangat case study sekali. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembakaran itu, sementara pembakaran itu terjadinya kapan? Biasa persepsi seperti itu kan lebih mudah
ditanyakan ketika orang menyaksikan ada di sana dan baru-baru saja gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini coba dipertimbangkan ya. Jadi rumusan masalah yang dipilih itu betul-betul yang relevan ya dengan konsep besar klaster dari penelitian ini dan ke arah penemuan sesuatu yang pengembangan, misalnya toleransi intra beragama atau kalau mau moderasi beragama itu yang bahagian mana. Karena memang di sistem Dimas itu juga ada aspek penilaian signifikansi atau kontribusinya pada sisi-sisi aplikatif ya, termasuk dari kampanye besar Kementerian Agama itu sendiri tentang moderasi beragama. Jadi diikat seperti itu, Pak. Kalau tidak, ini akan sangat deskriptif, historis, dan kita akan membaca seperti apa yang sudah ada selama ini, seperti itu ya. Padahal yang kita inginkan adalah ke arah pengembangan, setidaknya berbasis temuan yang baru, yang berbeda, berdasarkan cara-cara kritis dan analisis yang Bapak gunakan. Ya, metode tadi sudah dikomentari ya oleh Bu Nurma. Saya pikir itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Nurma. Terima kasih Prof. Eka. Selanjutnya, terima kasih juga Pak Sumardi. Yep. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Dr. T. Zulfikar untuk menyampaikan proposal penelitiannya kepada Prof. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurma. Saya share screen ya, insya Allah. Terima kasih kepada Bu Prof. Eka, Bu Dr. Nurmawati, dan Pak Supriyadi ya. Alhamdulillah, mungkin saya sampaikan beberapa poin saja, Ibu Nurma. Penelitian saya berhubungan tentang pengembangan professional development daripada dosen. Itu intinya sebenarnya. Jadi kenapa ini penting? Karena biasanya orang menganggap bahwa mengajar itu gampangan. Jadi setelah setiap orang menjadi dosen atau menjadi guru, sudah tak perlu lagi mengembangkan diri. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa mengajar itu kompleks. Dosen butuh skill dan segala macam, butuh kemampuan subject matter knowledge-nya, butuh kemampuan pedagogical content knowledge. Oleh karena itu, inti dari penelitian saya ini adalah melihat bagaimana cara pengembangan professional development yang dilakukan oleh dosen di beberapa perguruan tinggi PTKIN dan apa intervensi yang dilakukan oleh pihak kampus. Jadi misalnya contohnya menginvestigasi professional development dari khususnya English as a foreign language atau dosen PBI, kemudian juga melihat bagaimana dosen PBI pengembangan professional development itu merubah identitas mereka sebagai seorang dosen, kemudian juga melihat bagaimana otoritas dalam hal ini institusi kampus melakukan intervensi atau melakukan sesuatu atau program dalam membantu dosen-dosennya dalam meningkatkan professional development. Ini rumusan masalahnya, bagaimana cara dosen mengembangkan professional development kompetennya, apa-apa saja program yang sudah mereka ikuti, kemudian apakah program yang mereka ikuti tersebut merubah professional identity mereka, dan apa kira-kira intervensi yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi, dalam hal ini UIN atau IAIN dalam membantu dosennya dalam mengembangkan diri mereka. Kemudian mungkin data review saya skip. Kita akan meneliti di UIN Araniri, UIN Imam Bonjol, IAIN Luxmame, dan IAIN Langsa juga Bu Nurma ya. Iya, Jadi nanti mungkin akan ketemu sama Ibu juga di sana. Ya, jadi saya mengambil 4 kampus. Kemudian ini case tadi sebenarnya, tapi nanti karena sudah ketika membaca dari hasil komentar Ibu mungkin diminta untuk R&D, Research and Development, mungkin saya akan mengcombine nanti. Artinya saya akan ground it. Apa itu ground it? Saya akan mewawancarai dekan atau wakil dekan, kemudian ketua prodinya, kemudian 10-12 dosen sebagai FGD. Nah, mungkin dari situ saya akan mengeluarkan produk nanti, bagaimana produk dari 4 kampus ini dalam membantu dosennya dalam pengembangan diri. Nah, ini karena saya merespon terhadap informasi dan saran yang diberikan oleh mungkin Bu Nurma ya.
untuk memberikan Iya, R&D. Prof. Jadi saya mungkin menarik juga itu. Jadi nanti akan muncul satu dokumen bagaimana YN Langsa, YN Ismawe, dekannya punya visi untuk pengembangan dosennya. Begitu juga dengan Dwin Raneri dan Win Membonjol. Nah, ini penting karena saya merasa tidak semua dosen kepingin terlibat dalam hal pengembangan diri. Itu satu. Yang kedua, tidak semua kampus atau dekan atau pimpinannya punya visi atau misi dalam hal membantu dosennya dalam pengembangan diri. Jadi ini mungkin dari grounded nanti saya akan mengambil sebuah modul, akan muncul sebuah modul bagaimana di kampus di UIN dan di IAIN, mungkin bisa saya bagi di UIN dan IAIN atau mungkin saya gabung sesuai dengan similarities dan differences nanti yang muncul ketika wawancara dan FGD. Jadi inti dari metodologi yang saya pakai adalah in-depth interview dengan Dean dan Department Chair, kemudian FGD dengan 10 sampai 12 dosen. Jadi artinya ada 2 grup FGD at least 6 orang dalam satu grup. Misalnya di Langsa nanti ada 2 grup FGD plus wawancarai dosen dan ketua prodi dan dekan atau wakil dekannya. Dan analisa data seperti biasa open coding, Excel coding, dan selected coding. Dan ini saya masih merujuk ke case study tadi. Nah, tapi karena menyambut saran daripada Ibu Nurma, mungkin bisa saya pakai R&D, tapi R&D-nya adalah munculkan produk nanti Ibu, bukan menawarkan produk. Biasa kalau R&D itu menawarkan produk. Nah, ini saya akan memunculkan sebuah produk dari apa yang muncul dari lapangan nanti. Saya pikir demikian timeline-nya ini timeline mudah-mudahan sesuai dengan timeline. Itu saja Bu Nurma, Prof. Eka, Bu Dr. Nurma, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Zulfikar. Saya mungkin tidak banyak yang saya ini lagi karena sudah disambut oleh Prof. Ya, saya menyarankan untuk R&D karena penelitian ini sangat menarik. Mungkin nanti di judulnya Prof bisa, saran saya mungkin bisa case study-nya bisa ditukar, jadi langsung pada pendidikan tinggi aja, misalnya pendidikan tinggi di Aceh lebih spesifik. Kalau menurut saya Prof, untuk R&D itu sendiri kan untuk misalnya kita seperti 4D, desain 4D itu kan pertama define. Define itu menurut saya sudah ada grounded untuk problem yang ingin kita teliti di situ. Karena kan kita mencari permasalahan. Jadi R&D ini kita bukan mengembangkan ide yang ada dalam pikiran kita, tetapi kita ingin mengembangkan suatu model atau instrumen itu berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi itulah saya rasa ini sangat sesuai dengan R&D sehingga nanti yang seperti Prof inginkan itu memunculkan suatu modul berdasarkan permasalahan. Jadi bukan ide dari pikiran kita, itu menurut saya Prof. Jadi agak berbeda dengan PTK. Begitu, siap Bu, terima kasih. Itu saran saya, Prof. Harus ikuti sarannya nanti soalnya ada ujian antara juga nanti kan. Kalau nggak sesuai dengan saran reviewer ya bisa nggak diterima. Iya. Terima kasih Prof. Dari dokter. Selanjutnya Prof Eka, saya persilakan. Ya, sudah ini tadi ya, sudah ada konsensus ya R&D ya. Jadi kemudian Prof Zul kan, saya mungkin pertanyaannya seperti ini. Kontribusi dari kajian ini dan sisi kebaruannya ya yang kita ingin dapatkan, serta nanti itu keluarannya, outcome-nya itu seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Silakan. Terima kasih Prof. Eka. Yang pertama memang kita akan publish artikel, itu satu. Yang kedua HKI. Yang ketiga memang modul. Nah, ini yang tadi sebelumnya tidak muncul di pikiran saya, akan munculkan modul. Nah, apa kebaruannya? Selama ini saya merasa selama ini dosen dia single fighter dalam hal pengembangan diri. Misalnya untuk ikut konferensi, publikasi artikel, dia single fighter. Jadi seolah pimpinan itu yang mereka tak mau adalah ada ikunya para dosen dengan publikasi punya dampak positif ke mereka, selesai. Jadi saya kepingin nanti jangan-jangan di 4 UIN ini jangan-jangan memang tidak ada pemikiran yang sangat strategis dari pimpinan
dalam hal membantu dosennya dalam hal pengembangan diri. Nah, ini ingin saya melihat bahwa apa saja sih ide yang sudah ada melalui wawancara nanti dengan dekan dan kaprodinya, dan apa yang sudah dilakukan dengan cuma ide. Nah, kebetulan ya Uwin Araniri memang saya di sini. Uwin membonjol, saya pernah habis di sana dan saya tahu seluk-beluknya apa yang harus ini. Dan Elangsa, ya YN-nya Ibu Nurma, nanti saya minta informasi sama beliau lah. Kemudian YN Usmawe, kita juga ada yang bisa kita korek. Jadi kalau melihat kebaruannya mungkin akan muncul ide-ide out of the box dari para pimpinan atau kaprodi dalam hal pengembangan dosen, Prof. Eka. Tapi tidak tahu apakah itu akan muncul yang baru atau bahkan hanya akan muncul yang biasa-biasa saja mungkin ya. Itu Prof. Dan kontribusinya saya pikir ini kalau dosen atau kampus memiliki sebuah modul bagaimana cara pengembangan diri, setidaknya dosen at least bisa mengambil referensi sebagai referensi untuk pola pengembangan diri. Nah, kalau selama ini mungkin yang kita tahu cuma ikut konferensi, publikasi ilmiah, workshop, kita tidak tahu yang lain, mungkin tidak muncul yang lain atau tidak punya ide yang akan dikeluarkan oleh ini, itulah yang kita gali nanti Ibu. Nah, jangan-jangan ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di UIN Araniri sendiri mungkin Pak Dekannya tidak punya ide apa yang harus dilakukan untuk pengembangan diri ini, dan kaprodinya juga seperti itu mungkin ya. Oke, baik Prof, saya kembali ke Prof. Eka. Ya, gimana Prof? Kita lanjut Prof. Ini sedikit Pak Zul. Jadi hal-hal seperti itu tadi ya, constraint-nya ya. Maksudnya gini, nanti kan kalau misalnya ini menghasilkan modul, ya belum tentu kan modul itu bisa langsung dilaksanakan. Ada masalah political will di sana dan local politics of that campus kan, hal-hal yang seperti itu. Jadi karena di sini kan ada strategis tapi ada constraint juga. Constraint-nya itu. Nah, kalau judul saya ini sudah judul mengarah ke jurnal sebenarnya, strategis, constraints and prospects. Apa strateginya, apa constraints-nya, dan apa prospeknya sebenarnya. Nanti kalau saya buat publikasi Prof. Eka, tinggal mungkin mentwist sedikit judulnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ya, saya kembalikan ke terima kasih Ibu Nurma atas Iya. Terima kasih Prof. Zul. Selanjutnya saya persilahkan kepada siapa? Bentar. Selanjutnya, maaf, saya lihat daftar dulu. Selanjutnya kepada Dr. Mustafa. Kepada Bapak Dr. Mustafa, saya persilahkan. Sebelumnya ini kita harapkan kepada peneliti penyampaian isi dari proposalnya dipersingkat, karena kami pun sudah ada fill in dari proposal sudah ada dengan kami. Jadi dipersingkat. Kalau perlu tidak usah dibaca semua PowerPoint-nya, PPT-nya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dua reviewers, Prof. Eka dan Dr. Nurma. Sekarang tiba giliran kami untuk memaparkan isi ringkas daripada proposal yang telah kami ajukan. Adapun judul yang kami angkat yaitu cukup ringkas, implementasi pendidikan anti korupsi pada petikin di Indonesia. Dari kata kunci implementasi kita berasumsi bahwa secara ontologi ada implementasi ada dan petikan korupsi juga ada. Nah, dari latar belakang bisa kami sampaikan bahwa korupsi ini telah merupakan penyakit sosial di Indonesia yang sifatnya kronik, endemik ya. Namun harapan masyarakat Indonesia setelah terjadi reformasi pada tahun 1988, seharusnya bangsa Indonesia ini bisa menikmati kesejahteraan yang kita peroleh dari sumber daya alam sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga bagaimana yang tertera pada ideologi negara Pancasila.
Namun bisa kita lihat di media, di media elektronik ataupun media print, bahwa sikap ataupun perilaku korupsi ini masih terjadi dengan adanya tangkap tangan, kemudian ada orang yang masuk penjara. Nah, untuk itu secara akademik ya dan secara sosial ini telah mengganggu pembangunan masyarakat Indonesia karena ini merupakan bencana sosial sebagaimana disampaikan oleh Eko dan teman-temannya, juga ada Kadir. Karena di Indonesia seperti saya katakan di awal bahwa sumber daya alam, kekayaan alam kita ini sangat berlimpah, namun terjadi perampasan terhadap intelektual, kekerasan, kemudian perampasan hak masyarakat. Samping itu terjadinya pengurangan belanja dari berbagai sektor pembangunan, pertanian, pendidikan dan sebagainya. Terjadinya kemiskinan yang sifatnya crippling, kemudian adanya pengangguran, kemudian investasi yang melemah. Ini beberapa argumen yang mendasari studi kami tentang pentingnya ya, untuk melihat apa pengusahaan. Pada dasarnya pencegahan korupsi ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan lahirnya lembaga anti korupsi, ya, yaitu KPK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi. Nah, upaya pencegahan korupsi sekarang dilakukan oleh sektor pendidikan, termasuk Ditekin, juga Dikti, dengan bisa kita lihat adanya lahirnya buku pendidikan anti korupsi yang disunting oleh beberapa dosen dari berbagai perguruan tinggi. Di Ditekin sendiri, di pendidikan anti korupsi telah dilaksanakan meskipun tidak sesuai dengan harapan masyarakat kampus, para academic circle, seperti dituangkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 34 17 tahun 2014 tentang penetapan perguruan tinggi agama Islam sebagai sasaran implementasi model pendidikan anti korupsi. Nah, dari itu kami membuat satu studi awal di mana kami melihat bahwa di beberapa Ditekin di Universitas Islam Negeri Araniri ada usaha untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi yang dimana saya sendiri pernah ikut rapat ya secara terintegrasi ya, secara integrasi. Begitu juga studi awal yang kami peroleh dari universitas yang akan menjadi sampel pada penelitian kami, yaitu ada di Universitas Islam Negeri Sumatera dan juga IAIN pada Sedempuan. Namun demikian masih ada tantangan, ya, masih ada kendala meskipun diterapkan. Ya, seandainya tidak ada tantangan, ya penelitian ini pun mungkin tidak penting. Nah, misalnya kita lihat bahwa adanya usaha untuk penelitian, tapi ketika kita cek di RPS, hal itu tidak tercantum pada RPS. Nah, dari realitas itu kami ingin mengindikasikan sistem implementasi anti korupsi pada Ditekin melalui proses kuliahan ya, yang idealnya telah terjadi, namun belum terjadi. Nah, saya lanjut ke rumusan masalah. Rumusan pertama yaitu bagaimana strategi implementasi pendidikan anti korupsi pada Ditekin di Indonesia. Yang kedua, apa saja nilai-nilai anti korupsi yang diintegrasikan dalam kurikulum pada Ditekin di Indonesia. Dan yang
yang kedua dan yang ketiga, apa saja hambatan implementasi pendidikan anti korupsi pada pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menemukan strategi implementasi pendidikan anti korupsi pada pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua untuk menganalisa nilai-nilai anti korupsi yang diintegrasikan dalam kurikulum pada pendidikan Indonesia, dan yang terakhir untuk menjelaskan hambatan implementasi pendidikan anti korupsi pada pendidikan Indonesia. Nah, berikut akan kami sampaikan yaitu tentang metode penelitian. Penelitian ini sifatnya kualitatif yang nanti mungkin kita lihat pada nature daripada data itu sendiri. Bisa saja kami akan menerapkan content analysis atau discourse analysis ataupun ethnography. Ethnography bisa diterapkan pada hal yang seperti ini, tapi nanti kita akan putuskan sesuaikan dengan data, sesuaikan dengan bentuk data yang diperoleh. Lokasi penelitian yang kami pilih yang pertama yaitu UIN Aranli, yang kedua Universitas Islam Negeri Sumatera, yang ketiga yaitu IAIN Bukit Tinggi. Nah, dari sini kita akan melihat, mewawancarai pembuat kebijakan, yaitu melibatkan pembantu rektor, khususnya rektor 1, kemudian dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan juga perlu kita libatkan yaitu dosen yang lebih kurang akan terdiri dari 60 orang. Penentuan subjek penelitian ini kami menggunakan teknik proporsi sampling karena yang kita lihat yang pertama itu mengenai kebijakan, maka policy makers yang akan kita tujukan ini sesuai dengan rumusan masalah tadi. Sedangkan teknik pengumpulan data kami akan lakukan wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Jika perlu nanti kalau misalnya situasi tidak mengizinkan, maka kami akan mengacu kepada yaitu kuesioner. Sedangkan teknik analisis data kami akan menggunakan 3 langkah secara general, yaitu ada organizing, summarizing, dan interpreting. Nah, dari sini nanti kami akan melihat apa tema yang sesuai, karena ini sifatnya kualitatif, maka cara pengolah data harus tematik ya, bukan statistik. Yang kemudian sistem data yang kami terima itu bisa saja yang kami peroleh di lapangan, meskipun nanti telah kami coding secara kualitatif ya, secara kebahasaan, ke semiotik. Berikut harapan kami output daripada penelitian ini yaitu lahirnya artikel ilmiah paling tidak 1 yang insya Allah kami akan berusaha untuk publikasi di jurnal nasional atau bahkan di jurnal seperti International Journal of Social Sciences atau Asian Journal of Social Sciences, atau lebih tepat di International Journal of Journal of Higher Education. Ini output ini nanti akan kami pastikan setelah kami melihat hasil penelitian dulu masuk ke mana, skop mana dia ya, karena jurnal hanya bisa ditentukan setelah lahirnya outcomes. Saya kira demikian. Saya sangat mengharapkan komentar, feedback daripada reviews, bahkan daripada teman-teman peneliti. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Mustafa. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Eka. Silakan, Prof. Tidak apa-apa, Bu Nurma aja. Silakan Bu Nurma dulu. Gantian. Oke, Prof. Jadi sedikit Bapak Dr. Mustafa. Tadi ini pemilihan klasternya klaster kajian strategis, Pak ya? Betul. Ya, strategis nasional.
Ini kita ingin mengarahkan penelitian selanjutnya seperti apa. Kita lihat kembali klaster kajian aktual strategis nasional itu apa yang diharapkan. Di sini dalam juknis diharapkan menghasilkan temuan keluaran atau penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Itu yang ingin saya tanyakan. Apa temuan-temuan penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat pada penelitian ini. Kemudian nanti output yang diharapkan di sini adalah ada naskah akademik, ada rekomendasi kebijakan, adapun rumusan penyelesaian masalah terhadap apa yang telah terjadi. Judul Bapak ini tentang apa? Tentang pendidikan anti korupsi di PTKN ini masih aktual, Pak ya? Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan apa tadi yang pertanyaan saya tadi? Yang paling penting novelty-nya di sini akan ada kebijakan baru yang akan muncul di mana strength-nya, di mana weakness-nya, kemudian juga mungkin risk-nya apa, karena ini sensitif ya. Bicara korupsi kadang sangat sensitif. Kalau kita lihat di kementerian kita sendiri itu juga kalau di rank kita mungkin Pak Mustafa, kalau saya lihat dari klaster yang Bapak ambil, kemudian dari apa yang Bapak jelaskan, saya rasa penelitian Bapak ini cocoknya kepada penelitian evaluasi, Pak ya. Evaluasi ya? Iya, evaluasi. Karena implementasi dari pendidikan anti korupsi itu apa, nanti hasilnya itu menjadi tidak lanjut untuk pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan ke depan itu seperti apa. Nah, jadi ini lebih cocok kepada penelitian evaluasi, Pak. Oke, berarti keyword-nya itu implementasi kita ganti dengan evaluasi. Enggak, itu boleh, itu tetap implementasi, tapi metodologinya Bapak gunakan metode ini kan program pendidikan anti korupsi, sebuah program, Pak ya. Betul. Ya, jadi Bapak mengevaluasi pendidikan anti korupsi ini seperti apa. Jadi metodologi yang digunakan adalah metodologi evaluasi program, begitu Pak. Kalau misalnya etnografi, saya rasa kurang cocok di sini. Karena berdasarkan klaster yang Bapak ambil, yaitu akan menghasilkan suatu kebijakan, dan ini sudah berjalan, tentunya kita evaluasi, hasilnya akan menjadi tidak lanjut ke depan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk perbaikan ke depan. Saya rasa seperti itu, Pak Mustafa. Baik, terima kasih. Oke. Ya, nanti kalau berarti Bapak metodologi yang menggunakan metodologi evaluasi, kemudian rumusan masalah dan lainnya Bapak sesuaikan, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Mustafa, itu saja dari saya. Saya serahkan kepada Prof. Eka. Terima kasih Bu Nurma, terima kasih Dr. Mustafa atas presentasinya. Saya melanjutkan yang disampaikan oleh Bu Nurma ya, karena ini bicara implementasi, berarti tadi disepakati evaluasi. Nah, ketika kita berbicara implementasi juga kan sebenarnya sesuatu yang sudah ada ya secara konsep, apa itu kita katakan modul atau bahan-bahan yang diajarkan ya di perguruan tinggi yang berkenaan dengan pendidikan anti korupsi. Cuman di dalam proposal ini tuh belum tergambar itu Pak Mustafa ya, apa yang sudah ada gitu ya. Dari bahan-bahan ya, dari materi-materi yang. Jadi sehingga ini udah bergerak kepada implementasi gitu ya, apalagi tadi ke arah evaluasi. Jadi penggambaran itu ketika di bagian latar belakang, saya pikir kalau misalnya langsung didekati dengan konteks perguruan tinggi ya, kalau tadi kan kita bercerita tentang persoalan korupsi secara umum dan sebagainya gitu kan, jadi langsung ke arah implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ya, barangkali silahkan disebutkan sebagai respon terhadap isu-isu aktual sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tetapi kita tidak akan berlama-lama untuk mempresentasikan case-case korupsi yang terjadi di negeri ini ya, karena kita sudah mengikatnya dengan judulnya itu pendidikan anti korupsi dalam konteks perguruan tinggi. Nah, kemudian klaster ini daerah itu jadinya Sumatera semua, Pak ya? Ya, saya mau katakan itu juga, itu apa namanya, karena ya pandemik ini seharusnya ya kami akui itu Sumatera seharusnya, memang ini Sumatera, tapi kalau nanti bisa berubah kita pilih yang
Karena ini strategi nasional. Saya takut kita tidak mau bisa mewakilkan Sumatera untuk nasional. Gitu. Biasanya kita mencoba mengambil secara klaster kewilayahan ya, setidaknya ada Pulau Jawa yang barangkali merupakan pusat ya, yang lebih dekat dengan ibu kota, yang secara ininya mungkin berbeda, ranking kampusnya berbeda, geliat mereka untuk isu-isu seperti ini berbeda, kemudian civil society movement-nya itu berbeda. Kalau Sumatera kan agak adem-adem gitu ya. Kalau di luar Jawa sana, di luar Sumatera sana, di Jawa sana luar biasa itu perhatian. Misalnya di UGM mereka kan punya itu PUKAT namanya ya, pusat studi anti korupsi dan sebagainya. Itu Pak Dr. Mustafa ya, sebagai pertimbangan apakah klasternya dipertahankan jadi hanya Sumatera saja. Kalau etnografi menurut saya sepakat tidak cocok ya di sini. Tapi saya ini tadi menunggu Bu Nurma sebenarnya menyarankan mix method. saya menunggu Bu Nurma bicara itu, tapi karena Bu Nurma nggak bilang, saya bilang kalau kajian seperti ini kan apalagi evaluasi itu mix method akan sangat membantu gitu data-datanya. Iya kan? Kalau kita nanti kita edarkan kuesioner, kita akan sudah tuntutan. Kalau saya lebih menarik UIN. Kenapa menarik UIN? Karena kalau mix method itu jadi kalau misalnya itu bisa dipertimbangkan, apalagi mengingat situasi pandemi yang kita belum tahu kapan berakhir ya, dengan angket kuesioner Google Form itu bisa menyasar kemana saja dengan jumlah responden yang cukup banyak seperti itu kan. Nah kemudian karena luarannya juga diharapkan ada naskah akademik tadi ya Bu Nurma ya. Iya, mungkin polisi brief barangkali ya. Kalau naskah akademik kan biasanya lebih kepada landasan ya untuk dibuatnya sebuah regulasi, peraturan dan sebagainya. Mungkin polisi brief ya, karena ini menunjukkan ke arah ini tadi, model riset dengan klaster yang strategi ya, ke arah penemuan strategi apa. Mungkin polisi brief ya, bahkan nanti kan dalam bentuk misalnya pengembangan keilmuan dan karir kita itu tulisan di jurnal internasional dan sebagainya, itu sah-sah saja kan. Tetapi untuk salah satu output yang sangat spesifik untuk klaster ini barangkali ada policy brief yang kemudian diarahkan ke siapa, ke pihak kampus, ke pusat studi apa gitu dan sebagainya, yang memang berdasarkan temuan-temuan yang ada di dalam penelitian ini. Jadi saya pikir kan ketika kita memang betul-betul mengikuti ya aturan-aturan sebuah klaster itu apa harapannya, apa outputnya dan sebagainya, kaya sekali riset-riset yang ada, sehingga model penelitian itu tidak akan sama semuanya seperti dulu ya. Seperti dulu saya ingat tuh kok sama semuanya, ini kan beda kalau misalnya sudah ke arah pengembangan yang menghasilkan sesuatu yang memang bisa dikembangkan sebagai model. Kalau ini kan strategi, berarti kita punya policy brief, bahwa nanti ada tulisan akademik itu hal yang lain. Jadi kalau mudah-mudahan itu bisa kita jaga bersama ya. Nah kemudian ketika berbicara pendidikan anti korupsi, karena saya pikir kita di PTKIN integrasi pada aspek melihat kepada nilai-nilai keislaman ya, misalnya di dalam implementasinya itu bagaimana kemudian mengaitkan dengan dalil-dalil keagamaan atau kajian-kajian keagamaan yang ada, sehingga nanti novelty-nya mungkin juga akan muncul di sana, saya pikir ya. Itu saja Pak Dr. Mustafa dari saya kembalikan ke Bu Nurma. Ya, terima kasih Prof. Eka. Sebenarnya ya kalau bisa mix method lebih baik, jadi evaluasinya dimasukkan dalam penelitian kuantitatifnya. Oke. Terima kasih pada Bapak Dr. Mustafa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Cut Putro Juliana. Pada Ibu, silakan mempresentasikan proposal penelitiannya. Sebelumnya ringkas saja Bu ya, karena ini waktu sudah jam 12, masih banyak lagi nih yang belum tampil. Tidak perlu dibaca semua slide-nya. Silakan Bu Cun. Maaf, Cuk Putro, belum ada pendengaran suaranya.
Dan sedikit lagi di belakang Cik Putro itu sangat ini cahaya, jadi mengganggu sekali penampakan Ibu. Ya, silakan Bu. Karena ini Bu Cut Putro. Kita ini Cik Putro agak apa ini, agak lain mungkin slow nih. Suaranya belum kedengaran juga Pak ya. Cik Putro bisa mendengar kami Bu? Sepertinya ada gangguan nih. Kalau memang itu kita lanjutkan yang lain dulu gimana Pak? Karena waktunya nih. Lanjut saja Bu Nurma ya, yang lain. Lanjut yang lain dulu ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Gunawan Adenan. Silakan Pak untuk mempresentasikan penelitiannya. Ada Bapak Dr. Gunawan? Ini siapa yang mewakili kayaknya ini di, kalau kita lihat di Siapa Pak? Pak Supriyadi yang udah online? Itu Cut Zainab sudah ada? Cut Zainab. Ini Cut Zainab. Bapak, ini Bapak dengan Bapak Gunawan. Iya, tapi di situ ada Cut Zainab. Sebentar. Cut Zainab mana? Tidak ada Cut Zainab Pak. Ada. Hadir Bu, hadir. Oke, ya baik. Diwakilkan. Iya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan sedikit kata pembuka saja terlebih dahulu. Mohon maaf ini Pak Gunawan sedang keluar daerah di Palangkaraya pada hari ini, jadi tidak sempat hadir. Ya, silakan. Jadi untuk presentasi penelitian ini akan dilakukan oleh Ibu Cut Zainab sebagai asisten peneliti nantinya. Ya, jadi untuk Ibu Cut Zainab kita persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rita saja Bu ya. Saya share screen ya. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai asisten peneliti dari Dr. Haji Gunawan dan Bapak Murdani. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang resistensi adat istiadat lokal dan terhadap gempuran westernisasi 4.0, studi kasus di Aceh dan di Bali. Latar belakang dari masalah ini adalah munculnya fenomena teknologi apapun dan dimanapun secara instan. Nah, ini adalah yang menjadi landasan kemerosotan moral yang mengakibatkan kaula muda, milenial, remaja, bahkan orang tua pun melupakan adat istiadat lokal yang memang itu sebenarnya orang timur. Mengapa demikian? Karena pengaruh digital tadi yang mengakibatkan budaya barat masuk secara gamblang dan diadopsi secara mentah-mentah. Sesuatu yang dulunya dianggap tabu, namun sekarang sudah menjadi yang kaprah dan bebas. Itu semua adalah pengaruh masuknya westernisasi tersebut. Penelitian ini menjelaskan dan meneliti tentang apa yang berubah dan masuk ke dalam budaya Aceh dan Bali. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Aceh adalah provinsi yang menjalankan syariat Islam. Tentu saja budaya barat tersebut tidak relevan di Aceh. Kemudian Bali dengan adat istiadat Hindu yang mendarah daging juga tidak relevan jika kita mengadopsi budaya barat.
di sini mungkin ada sedikit ambiguitas tentang westernisasi tersebut. Jadi westernisasi di sini adalah banyaknya budaya barat yang diadopsi oleh kaula muda sekarang, seperti banyaknya perempuan yang berpakaian minim, LGBT yang berdalihkan HAM, kemudian banyaknya pergaulan bebas dan melakukan hubungan intim tanpa pernikahan. Dari contoh-contoh tersebut sudah dapat dikatakan westernisasi karena budaya timur bukanlah hal yang seperti itu. Pemilihan adapun alasan pemilihan dari Provinsi Aceh dan Bali ini adalah seperti yang kita tahu, Aceh menjalankan syariat Islam dan kemudian Bali juga menganut ajaran Hindu yang mendarah daging. Jadi kalau misalnya kita tahu ajaran Islam tidak memperbolehkan LGBT misalnya, ajaran Islam juga tidak memperbolehkan perempuan berpakaian minim. Kemudian di Bali ajaran Hindu juga tidak memperbolehkan LGBT. Walaupun tidak secara gamblang melarang LGBT tadi, tapi tersirat visi misi dari menikah di dalam agama Hindu adalah mempunyai dharma. Dharma di sini artinya keturunan. Seandainya para kaula muda sekarang beranggapan bahwasanya jika mereka menentang LGBT adalah sesuatu yang plus minded, dan mereka harus dibutakan oleh budaya barat yang mencintai pride moon atau harus open minded terhadap LGBT. Sedangkan LGBT tersebut adalah sesuatu yang ditentang oleh agama dan juga tidak diperbolehkan negara. Nah, itu salah satu kasus yang menjadi budaya westernisasi yang sekarang sudah lumayan kaprah di Aceh dan di Bali. Kemudian adapun urgensi dari penelitian ini adalah penelitian ini adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk membuka wawasan kepada kaula muda bahwasanya agama Western yang mereka anut atau yang mereka adopsi itu tidak semuanya baik. Budaya Timur, budaya kita ini sebenarnya yang paling bagus untuk diterapkan pada masa kini. Cuman gara-gara kurangnya edukasi, kemerosotan akhlak, maka itu menjadikan anak-anak zaman sekarang, kaum milenial tidak tahu lagi adat mana sih yang harus dianut, seperti itu. Kemudian penelitian ini adalah penelitian lapangan, jadi nanti akan langsung dilihat terjun ke 2 provinsi tersebut. Mungkin nanti akan di mix method juga dengan penelitian kualitatif agar tidak terlalu agar tidak terlalu langsung gitu ke lapangan karena ini pandemi. Mungkin juga kita akan di mix dengan metode kuantitatif, pengisian kuesioner terhadap kaula muda, bagaimana mereka memandang budaya barat tersebut, bagaimana mereka menyikapi perubahan pola pikir dan gaya hidup dari yang sebenarnya yang diajarkan adat istiadat adalah mempunyai rasa malu yang tinggi, tidak berpakaian minim dan sopan. Namun sekarang sudah kita dapati banyak kebaya yang biasanya dipakai di Bali malah memamerkan dada dan malah memamerkan belahan dada. Sebenarnya itu bukan ajaran dari Hindu. Seperti juga di Islam, seperti juga di Aceh, adat istiadat kita orang Timur berpakaian sopan. Namun di sini banyak sekali menganggap berpakaian sopan itu ya sudah tertutup, tapi mereka berpakaian ketat. Gitu. Kemudian ada pun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah resistensi lokal wisdom Aceh dan Bali dalam menghadapi westernisasi dalam masyarakat tradisional dan urban. Kemudian yang kedua, bagaimana daya tahan adat istiadat Aceh dalam menghadapi budaya barat yang mengubah pola pikir serta gaya hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, seperti apakah perubahan yang tampak pada kehidupan masyarakat Aceh dan Bali ketika budaya barat tersebut menggeser adat istiadat lokal. Nah, dari beberapa rumusan masalah tersebut, kita akan menemukan jawaban berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian, teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori evolusi, teori perubahan, dan teori fungsional. Bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan adanya budaya barat tersebut. Teori fungsional di sini akan menunjang teori evolusi, dikarenakan teori fungsional ini berbicara mengenai perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh
terhadap kondisi sosial. Jadi apakah masyarakat Aceh dan Bali sebenarnya tidak puas terhadap adat istiadat lokal yang ada sehingga mereka mengadopsi budaya barat yang baru saja dikenal? Mungkin seperti itu singkatnya yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu, siapa namanya, dengan Ibu siapa nih? Ibu Cut ya? Halo? Ya. Halo? Iya? Ya, dengan Ibu Cut ya? Halo? Ibu Cut boleh, Ibu Zainab boleh. Oh, Ibu Cut Zainab Pak ya? Ya. Jadi selanjutnya bagaimana Prof? Prof dulu yang Bu Nurma aja dilihat dari sisi klaster penelitiannya ya. sudah ini tidak. Mungkin Ya. itu dulu ya dari situ dulu. Iya, makasih Prof. Jadi Ibu Zainab tadi di sini kan klaster yang dipilih adalah klaster terapan dan pengembangan. Jadi bisa dipilih dua. Jadi yang dipilih yang penelitian yang akan dijalankan nanti ini termasuk terapan atau pengembangan? Di sini akan penerapan daya tahan lokal wisdom itu tersebut dan pengembangan edukasi terhadap adat istiadat lokal itu sendiri. Tapi dalam judulnya nggak ada pengembangan. Nah, jadi itu tidak harus dua yang Ibu pilih, satu boleh. Jadi kalau saya lebih melihat ini kepada penerapannya ya. Bagaimana penerapan lokal wisdom di Aceh dan Bali. Ya, Ibu Zainab ya. Ya, Bu Zainab. Ya, saya terkopi. Ya, kemudian untuk penelitian terapan pengembangan ini berarti yang dipilih adalah penelitian terapan hasil yang output luaran yang diharapkan adalah menghasilkan temuan baru, ya, menghasilkan temuan baru dari penerapan lokal wisdom yang ada di Aceh dan di Bali. Apakah ini sudah tergambar dalam rumusan masalah? Bu Zainab? Halo Bu Zainab? Apakah untuk mendapatkan hal baru dari penerapan local wisdom itu sudah tergambar dalam rumusan masalah? Karena rumusan masalah ini dia baru mempertanyakan bagaimana proses Bu ya. Rumusan masalah 1, 2, dan 3 itu bagaimana itu kan menanyakan suatu proses kegiatan. Jadi belum ada rumusan masalah yang mempertanyakan mengapa dan sebagainya. Jadi setidaknya pertanyaan dalam rumusan masalah itu beragam, tidak hanya bagaimana tapi ada mengapa dan sebagainya. Setidaknya ada mengapa di sini. Jadi mengapa itu terjadi. Nah, jadi ditambahkan dalam rumusan masalah. Bu Zainab ya. Halo. Ini Bu Zainabnya online ya. Apa ada masalah jaringan ya? Kalau misalnya Bu Zainabnya tidak mendengar, silakan Bapak tadi. Oke, nanti itu bisa kita tambahkan. Seperti tadi Ibu Zainab sudah katakan bahwa ini memang sepertinya lebih cocok ke terapan. Kemudian rumusan masalah yang ingin kita lihat nanti adalah yang pertama bagaimana sikap resistensinya masyarakat terhadap local wisdom, tapi dengan kondisi yang ada pada hari ini, seperti dipaparkan tadi, banyak yang sudah terpengaruh. Kita juga melihat itu, Pak, yang tadi banyak sudah terpengaruh. Mengapa itu terjadi? Itu perlu dipertanyakan dalam rumusan masalah. Oke. Itu ditambah dalam rumusan masalah. Jadi tidak hanya menjelaskan bagaimana local wisdom itu terjadi, tapi pengaruhnya apa? Itu mengapa? Bukan pertanyaan bagaimana. Selanjutnya tadi masalah metodologi sudah dikatakan metode yang digunakan mixed method ya saya rasa sangat baik. Walaupun di sini di dalam proposal ini masih field research ya belum ada mixed method. Jadi sebaiknya untuk hasil yang lebih baik metodologi yang digunakan adalah mixed method pada penelitian ini. Ya itu saja dari saya.
Kemudian saya persilakan kepada Prof. Eka, Prof. Terima kasih Bu Norma. Tadi mungkin terkait dengan klaster mohon disesuaikan nanti ya apa yang sudah disarankan oleh Bu Norma ya. Itu satu. Yang kedua, coba kita lihat judul ya. Saya terus terang melihat judulnya ini bingung seperti itu. Karena banyak muncul konsep-konsep yang tidak terjelaskan di dalam proposal. Misalnya tiba-tiba istilah resistensi local wisdom. Itu cukup susah untuk dipahami ya, karena kan ketika kita memilih terma-terma untuk sebuah penelitian seperti ini, ya memang kita harus membasiskan diri pada istilah yang secara teoritis itu sudah dikaji, sudah digunakan. Kalau kita menggunakan padanan-padanan tertentu, itu harus terjelaskan di dalam proposal. Kalau enggak nanti tidak operasional untuk diteliti. Gitu ya. Termasuk tadi penggambaran westernisasi dan sebagainya, itu apa ya? Arahnya apa sih, konsepnya apa sih gitu ya, karena kalau tidak nanti itu mencawe ya ketika kita mencoba untuk meneliti dan menggunakannya sebagai pisau analisis dari data-data yang kita kumpulkan di lapangan. Terus penekanan pada era 4.0 itu juga apa, kan 4.0 itu kan bicara disrupsi ya, teknologi digitalisasi ya, dia ada ininya sendiri, ada historisitasnya sendiri. Nah tiba-tiba 4.0 ada di sini kaitannya dengan local wisdom dan resistensi westernisasi, itu sebuah jejaring yang belum terjelaskan dengan baik ya, masih mencawi-cawi itu. Jadi nanti kesusahan di peneliti itu sendiri, karena kan nanti pada akhirnya yang muncul kan opini-opini dari kita, karena secara konseptual, basis konseptualnya dari proposal ini tidak begitu kuat dan tegas seperti itu, termasuk di dalam membangun definisi-definisi operasional yang memang membantu operasionalisasi kita di lapangan ketika mau meneliti ya. Kemudian nanti beberapa istilah yang tadi terdengar dalam presentasi mudah-mudahan tidak ada di proposal. Agama Western itu kan nggak ada agama Western kan, itu mudah-mudahan tidak ada di proposal. Saya khawatir dengan beberapa istilah tadi gitu kan. Westernisasi budaya Barat, sebenarnya kan harus dipilah juga yang kita maksud dalam penelitian ini budaya Barat apa. Toh ada teknologi kemajuan Barat juga yang kita adaptasi, anti bullying, anti korupsi yang mungkin dalam tradisi budaya di sana lebih kuat dan sebagainya. Jadi sekali lagi masalah membatasinya sebagai sebuah konsep, definisi operasional, westernisasi, tiba-tiba resistensi, paduannya local wisdom, itu bagaimana secara filosofinya ketemu dan ada di sini itu belum terjelaskan, karena nanti konsekuensinya pada pengumpulan data di lapangan dan termasuk analisisnya. Ini ada Pak Murdani yang mudah-mudahan bisa mencatat ya. Termasuk kajian terdahulu, sehingga betul-betul kita ke arah itu tadi ya, menemukan sesuatu yang baru itu dapat setelah kita petakan apa saja yang sudah ada ya, yang dari kajian-kajian terdahulu terkait dengan tema ini. Ya, itu sangat penting menurut saya ya. Kemudian durasi di lapangan juga, observasi, nah, apakah itu memungkinkan, karena tadi menggunakan teori evolusi ya. Tentunya untuk menangkap perubahan dengan cara kualitatif itu nggak bisa sebentar kan. Nah, itu juga coba dilihat dengan cara apa kemudian bisa menangkap perubahan itu gitu ya, dengan situasi pandemi yang belum tahu kita kapan akan berakhir. Barangkali itu catatan dari saya kembalikan kepada Bu Nur. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan saya waktu. Singkat saja, langsung saja saya ke judul. Jadi judul yang saya angkat di sini adalah pengembangan kecerdasan naturalis pada anak usia dini dengan pendekatan proyek. Adapun latar belakang masalah yang saya ambil adalah sampah. Jadi seperti yang terlihat di sini, sampah itu tidak hanya berdampak kepada manusia, jadi dampaknya juga dirasakan oleh makhluk hidup lainnya. Jadi kalau pada manusia sendiri, kalau misalnya sampah itu tidak bisa diuraikan dengan baik, tidak dibuang pada tempatnya, dan penanganannya tidak baik, sehingga bisa berdampak pada banjir dan permasalahan lingkungan hidup lainnya, bisa merusak alam dan sebagainya macam. Nah, kemudian kalau dampak pada makhluk hidup itu seperti pada gambar, bisa ditermakan oleh hewan, bisa menyakiti hewan dan bisa membunuh beberapa hewan. Jadi beberapa permasalahan lingkungan yang kita masih ingat sekali kemarin awal
2021 itu terjadi banjir besar di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya saya ambil di Kompas adalah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 7 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kemudian di April itu juga terjadi lagi bencana banjir dan longsor di NTT. Ini saya ambil dari CNBC Indonesia. Jadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi ini disebabkan karena ketidakpedulian manusia, kemudian kurangnya pemahaman manusia dan kurangnya kesadaran manusia akan menjaga lingkungan. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mencintai lingkungan dengan memahami keterkaitan antara manusia dengan lingkungan. Dan setiap perilaku manusia itu akan berdampak kepada lingkungan yang nantinya akan kembali lagi dirasakan efeknya oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak anak usia dini. Jadi lebih ke seperti pengenalan dan pembiasaan. Jadi kayaknya lebih besar efeknya dibandingkan menerapkan pada orang dewasa gitu. Jadi pada anak usia dini ini disebut dengan kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan pada itu ada multiple intelligence, salah satunya adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan anak untuk mengklasifikasikan flora dan fauna, kemudian fenomena-fenomena alam sehingga mereka mencintai lingkungan. Nah, baik, rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah bagaimana kecerdasan naturalis pada anak usia dini sebelum menggunakan pendekatan proyek dan sesudah menggunakan pendekatan proyek. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana kecerdasan naturalis sesudah dan sebelum menggunakan pendekatan proyek. Adapun penelitian relevan di sini, salah satunya yang saya ambil adalah penelitiannya dari Hartzig. Isinya adalah memanfaatkan alam sebagai sumber belajar bagi anak itu dapat menjadikan proses pembelajaran itu lebih menarik dan membuat anak berkepribadian kuat, khususnya dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, penelitian selanjutnya dari Yasbiati, jadi isi penelitiannya itu tentang kegiatan bercocok tanam itu ternyata dapat meningkatkan kecerdasan naturalis anak. Intinya apa? Intinya ketika anak dilibatkan langsung dengan kegiatan alam itu akan meningkatkan kecerdasan naturalis anak. Kemudian yang saya ambil yang ketiga dari yang banyak, ada 3 komponen yang mendukung agar mampu menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi adanya pengetahuan, kesadaran, dan aplikasi. Jadi kalau hanya pengetahuan dan kesadaran tidak ada aplikasi itu sama aja bohong. Kemudian kalau misalnya kesadaran dan aplikasi tanpa pengetahuan itu juga tidak bisa. Jadi harus ada 3 dari komponen ini. Nah, teori yang relevan yang saya ambil 3 teori dasar di sini adalah kecerdasan naturalis. Jadi yang bisa mengenal flora dan fauna, kemudian kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam dan sebagainya macam. Kemudian teori 3R, jadi reduce, mengurangi penggunaan sampah plastik, kemudian reuse, kebiasaan menggunakan kembali, kemudian recycle, jadi yang tidak bisa digunakan kembali itu kita daur ulang menjadi sebuah karya ataupun permainan untuk anak usia dini. Nah, pendekatan proyek kemudian. Pendekatan proyek di sini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi mulai dari memilih topik hingga pelaksanaannya itu melibatkan anak. Sedangkan guru di sini adalah sebagai fasilitator. Nah, pendekatan proyek ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kompetensi sosial anak, mengembangkan disposisi atau karakter anak, mengembangkan perasaan yang berkaitan ataupun dengan pengalaman yang didapat dari sekolah. Nah, metode penelitian yang di sini adalah metode kuantitatif dengan desain pra-eksperimen, one group, pretest, dan post-test. Jadi saya hanya ambil satu kelas untuk kemudian saya tes, pretest, dan post-testnya. Teknik pengambilan datanya, kalau pada PAUD itu sebagian besar menggunakan observasi dan dokumentasi. Nah, nanti observasinya itu sistemnya checklist seperti ini. Jadi contoh lembar pengamatan pada PAUD, nanti kategori penilaiannya adalah belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, dan nanti ada masing-masing skor untuk kriteria ini. Kemudian yang saya lihat itu ada 2 hal. Yang pertama, kemampuan anak untuk menggolongkan objek sesuai karakteristik objek, seperti reuse, yang mana yang di reuse, reduce yang mana, recycle yang mana. Dan yang kedua yang saya lihat adalah kemampuan anak untuk menggolongkan sampah sesuai dengan karakteristik sampah. Jadi yang mana yang bisa dijadikan sampah kompos misalnya, yang mana yang bisa dijadikan recycle dan yang mana yang tidak bisa. Jadi kira-kira seperti ini gambarannya. Terima kasih dan mohon masukan daripada narasumber. Terima kasih ya Ibu
Faizatul, Prof. Eka, saya Apa, dulu Bu, boleh? Bu Nurma? Silakan, Bu. Oke. Ya, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dengan Bu Faizatul, ini penelitian yang digunakan hanya deskriptif atau pengembangan? Halo Bu Faizatul. Deskriptif. Oh, deskriptif. Oke. Berarti bukan pengembangan ya. Kemudian sebelumnya saya sudah mengkomen di proposal sebelumnya bahwa judulnya ya sudah diganti sekarang. Menjadi apa judulnya? Menjadi Kemarin apa? mengembangkan, hari ini pengembangan. Pengembangan kecerdasan naturalistik Pada anak anak usia ini melalui pendekatan proyek. Jadi metodologi yang digunakan apa Bu? Ada berubah? Masih kuanti karena saya mau melihat ada perubahan nggak sesudah dan sebelum kita. Berarti Ibu melihat ini pengaruh ya? Iya. Pengaruh pengembangan kecerdasan naturalistik terhadap apa? Terhadapnya belum ada nih Bu. Pengaruh pendekatan proyek terhadap kecerdasan naturalis Ibu. Di sini judulnya masih masih belum jelas variabelnya, mana variabel X, mana variabel Y, karena kita bicara pada konteks kuantitatif nih Bu ya, Bu Faizatul ya. Mana variabel bebas, mana variabel terikat. Ini kira-kira satu variabel atau dua variabel Bu? Dua ya. Jadi bagaimana pengaruh pendekatan proyek terhadap pengembangan kecerdasan naturalistik gitu. Oke, berarti judulnya pun berubah ya? Ada pengaruhnya Bu ya? Iya. Oke. Misalnya kalau nggak ada pengaruhnya pendekatan proyek terhadap kan susah juga kalau pengaruh nggak ada terhadap dia tidak tergambar mana yang variabel mempengaruhi dan dipengaruhinya, Bu Faizatul kan? Iya. Ya. Baik. Kalau begitu berarti rumusan masalahnya satu aja Bu. Kalau memang yang kita bicara kuanti. Berarti sesudah saja Bu ya? Ya, jadi bagaimana pengaruh? Karena kita bicara, Ibu tadi bicara ranah kuanti. Tapi kalau Ibu mau buat mix method boleh? Nggak apa-apa, yang ini aja Ibu. yang ini aja. Berarti, oke. Jadi nggak usah mix method, kuantitatif. Oke, berarti nanti rumusan masalah tujuannya diselaraskan, Bu ya? Ya. Kemudian teori, saya bicara lagi metode rumusan disesuaikan, kemudian metodenya ini dalam ini belum jelas. Ibu ini bukan eksperimen kan? Ini pre-eksperimen design. Jadi Ibu tunggu, Ibu ini ada eksperimennya atau tidak? Dia pre dan post test design pun ada. Sepertinya eksperimen ya, Ibu ya, bukan non eksperimen. Ini jadi kita nggak ada pakai kelas kontrol, makanya kita pakainya pre-eksperimen. Ya nggak masalah. Dia kan karena eksperimen itu ada yang kelas kontrol, ada yang bukan kelas nggak pakai kelas kontrol, tapi dia ini metodenya eksperimen atau non eksperimen begitu. Pre-eksperimen ya, eksperimen. Yang tergambar sama saya pun eksperimen, tapi dia tidak ada kelas kontrol. Kemudian kalau Ibu tidak ada kelas kontrol, bagaimana Ibu mengukur pengaruhnya? Itu nanti kita ada pretest sama post-test. Jadi sebelum kita menggunakan pendekatan proyek, kemudian sesudah kita menggunakan pendekatan proyek. Oke, itu kan hanya pre dan post itu hanya menunjukkan kemampuan, ya kan? Hanya menunjukkan kemampuan. Tapi keberhasilan eksperimen yang kita buat itu tidak ada kontrol, susah kita ukur pengaruhnya. Sementara pengaruh nanti Ibu statistiknya tentu menggunakan regresi ya, regresi sederhana Bu ya, hanya X dan Y, karena ini X-nya cuma satu. Nah, jadi di situ bagaimana kita melihat pengaruh variabel X terhadap Y kalau kita tidak punya kelas kontrol. Ya, karena inti pre dan post itu hanya kita ingin mengukur kemampuannya seperti ini. Setelah dia buat eksperimen dia meningkat seperti ini. Tapi pengaruh dari eksperimen kita itu kalau nggak ada kelas kontrol itu tidak bisa terukur begitu Bu. Berarti perlu kelas kontrol ya Bu ya? Ya, jadi pakai desain yang pre post test dia ada kelas kontrolnya lagi ya Bu Faizatul ya. Baik Bu.
Jadi nanti statistiknya pakai regresi sederhana nih ya. Baik. Ya. Oke, itu dari saya. Silakan Prof. Eka untuk selanjutnya, Prof. Ya, terima kasih Bu Norma. Ini juga waktu ya kita singkat saja, singkat saja karena proposalnya Bu Farisa sangat singkat. Itu di bagian latar belakangnya itu masalah itu nggak ada, belum ini ya signifikansinya belum tergambarkan. Kemudian kenapa Bu Norma tadi muncul pertanyaan-pertanyaan itu karena metode penelitiannya tidak menggambarkan itu. Jadi tahapan-tahapan proses-proses itu tidak tergambar ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk sebuah proposal idealnya kita bisa menangkap itu semua ya yang ditanyakan oleh Bu Norma. Kemudian terakhir nih pertanyaan saya, output ya atau luaran ya, outcome dari penelitian ini apa dan sisi kebaruannya itu apa? Itu aja. Oke, baik Bu. Jadi kalau misalnya outputnya itu nanti rencananya HKI, laporan, dan jurnal Ibu. Itu ya. Sisi kebaruannya singkat aja. Kebaruannya itu dibandingkan dari riset-riset yang lain sebelumnya. Kalau riset di PAUD itu masih terlalu sedikit Bu, terutama kalau yang untuk melihat 3R ini, reduce, reuse, sama recycle. Jadi ini adalah sesuatu hal yang baru ini Bu. Di ini ya. Nah, nanti mungkin dari sisi itu juga kalau bisa di highlight karena pada saat nanti mau dipublikasikan, mau dikirim ke jurnal itu mungkin hal-hal yang penting. Nah, kalau diskusi kuantitatif karena Bu Norma kuantitatif person, dia tadi sudah berdiskusi banyak ya. Dari saya itu saja Bu Norma, kembali ke Bu Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proposal penelitian saya ini saya mengangkat mengenai evaluasi literasi informasi siswa-siswi di perpustakaan MSET 4 UKOH dengan menggunakan metode model Empowering Egg. Nah, untuk model literasi Empowering Egg ini merupakan bagian alat untuk mengukur mekanisme bagaimana kemampuan literasi dari informasi siswa tersebut. Nah, literasi informasi yang saya ambil, saya menggunakan teori dari UNESCO yang mengatakan bahwa keahlian untuk menyadari kebutuhan informasi dan saat informasi diperlukan mengidentifikasinya. Kemudian untuk teori empowering atau alat untuk mengukur ini saya mengambil dari teori Sulistyo Basuki yang mengatakan bahwasannya pencarian atau pengukuran literasi informasi untuk itu digunakan secara untuk 8 model. Yang pertama adalah tahapnya mengidentifikasi, kemudian mengeksplorasi, kemudian menyeleksi dan mengorganisasi, penciptaan, mempresentasi, penilaian dan penerapan. Nah, sementara itu di lapangan ketika saya mengadakan observasi awal, literasi informasi di sana itu sudah menunjukkan bagus. Ketika siswanya tidak ada guru, mereka masuk ke sana untuk berkunjung sesuai dengan jadwal kelas yang diberikan oleh guru. Nah, perpustakaan juga menerapkan gerakan literasi sekolah dalam 1 bulan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Gerakan literasi itu antara lain ada perlombaan puisi, karikatur, cerpen, dan semua perlombaan yang bertemakan perpustakaan. Serta ada pemilihan ratu baca, itu merupakan reward untuk siswa yang rajin ke sana. Nah, alasan penelitian pertama itu adalah Empowering Egg ini ternyata setelah saya mencari tidak ada yang digunakan oleh para peneliti lain. Kemudian ini juga merupakan ciptaan dari orang Asia dan sesuai dengan karakteristik orang Asia itu sendiri. Kedua, karena lokasinya, keterjangkauan segi dana maupun dari waktu. Kemudian yang selanjutnya, pengamatan layanan perpustakaan dan manajemen perpustakaan MSET 4 Banda Aceh sudah baik, tetapi menunjukkan bahwa literasi dari mahasiswa tersebut yang belum memadai. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengetahui Empowering Egg ini, sehingga menyebabkan informasi tersebut belum akurat. Nah, kemudian rumusan masalah di penelitian saya ini adalah bagaimana untuk mengetahui bagaimana literasi informasi siswa di perpustakaan MSET 4 Banda Aceh dengan menggunakan metode Empowering Egg tadi. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui literasi siswa di MSET tersebut dengan menggunakan model Empowering Egg.
Kemudian untuk prosedur penelitian, saya memasukkan prosedur, kemudian pelaksanaan, pengumpulan data di lapangan, dan penyusunan naskah. Lalu metode pengumpulan datanya saya menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian saya ini adalah siswa yang berasal dari kelas 7, 8, 9, itu berjumlah 30 orang. Masing-masing setiap kelas itu saya mengambilnya 10 orang siswanya. Nah, instrumen penelitian menggunakan wawancara, angket tertutup, dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan kegiatan literasi informasi ini. Analisis data saya menggunakan pertama adalah pengumpulan data penelitian, kemudian mereduksi data, lalu memverifikasi, dan kemudian mempresentasi data yang telah didapatkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Berikutnya. Silakan berikutnya, Kak Ibu apa tadi? Ibu Musdawati. Ibu Musdawati. Silakan. Terima kasih. Ini saya sedang connect ke laptop untuk biar bisa masuk ke dalam presentasi. Apa bisa langsung di connect aja, Pak? Bu Musdawati. Terima kasih. Saya langsung aja ya sambil menunggu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan kesempatan ini saya akan mempresentasikan secara singkat proposal penelitian saya yang berjudul COVID-19 dan Feminisasi Kemiskinan Perempuan di Aceh Besar. Nah, jadi salah satu yang menjadi latar belakang studi saya ini adalah untuk melihat bahwa saat ini COVID yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini, ya 1 tahun lebih lah ya, itu telah memberikan dampak yang lumayan signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah ekonomi, yang kita tahu bahwa ekonomi adalah dampak yang kelihatan langsung dari pandemi yang telah terjadi selama ini. Dan kita tahu bahwa Aceh kan termasuk daerah yang nomor 6 termiskin di Indonesia, dan kadang-kadang menjadi nomor 1 atau nomor 2 termiskin di Sumatera setelah Bengkulu. Kadang Aceh nomor 1, Bengkulu nomor 2 atau gantian. Nah, ini Aceh Besar itu daerah yang paling miskin di Aceh gitu. Jadi ini agak sedikit miris karena Aceh Besar daerah yang dekat sekali dengan provinsi, tapi kemudian secara tingkat pertumbuhan ekonomi data di BPS menunjukkan paling miskin. Bisa jadi karena Aceh Besar adalah wilayah yang paling besar dengan luas yang sangat dengan area geografis yang juga sangat luas mengelilingi Banda Aceh, mulai dari Selawah sampai dengan Pulau Bras atau sampai ke sampai ke Pulau Bras sana. Jadi memang menunjukkan wilayah yang sangat luas ya. Nah, kenapa kemiskinan perempuan? Karena sering sekali dalam program-program bantuan ekonomi untuk menanggapi COVID-19 ini, sering sekali pemerintah atau pelaku pembangunan itu tidak cukup spesifik melihat pada aspek isu gendernya gitu, bahwa memang kemiskinan itu berdampak bagi setiap orang, tapi ketika kita lihat lebih dalam, biasanya bagaimana orang mengalami kemiskinan itu akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, secara data statistik pun secara global yang masuk dalam dominasi poorest of the poor itu adalah perempuan, sehingga feminisasi itu sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa kalau dilihat secara keseluruhan wajah kemiskinan itu adalah perempuan gitu. Jadi yang hari ini paling miskin di dunia itu adalah perempuan. Malah ini menjadi salah satu agenda di dalam Sustainable Development Goals yang ingin dicapai dalam 30 tahun ke depan adalah mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan gender dalam kemiskinan, sehingga no one left behind, tidak satupun yang tertinggal dari proses pembangunan. Nah, jadi kenapa isu ini saya ambil? Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa kemiskinan adalah satu dampak yang paling nyata dari dampak COVID yang sudah hampir 2 tahun ini, dan yang kedua bahwa ketika bicara tentang penguatan kapasitas, penguatan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat sering sekali perempuan itu tidak dilihat sebagai satu unit atau satu kelompok yang sebenarnya memiliki posisi status sosial yang berbeda dalam masyarakat, sehingga intervensinya harus berbeda. Jadi di sini saya sebutkan sebagai gender and poverty, ya, kemiskinan dan gender aspeknya. Baik, jadi latar belakang yang ingin saya rumusan masalah yang ingin saya sampaikan dalam penelitian ini adalah ingin melihat secara lebih detail bagaimana sebenarnya kaitan antara pandemi COVID-19 ini dan kemiskinan di kalangan perempuan. Karena makin kemari makin dilihat bahwa khususnya perempuan di daerah-daerah Aceh besar, tapi yang tinggal di daerah urban area, ya, seperti yang dekat dengan kota, seperti daerah Kecamatan Barunajaya, Kecamatan Sibreh, yang memang agak dekat bersentuhan dengan kota, di mana mayoritas pekerjaan perempuan di sana adalah mereka pedagang, mereka pelaku UMKM, mereka pelaku usaha menengah kecil, mereka bekerja di sektor-sektor informal. Nah, lalu pertanyaan rumusan masalah yang kedua adalah ingin melihat bagaimana sebenarnya kemiskinan, bahwa bagaimana pandemi itu berdampak secara langsung atau bagaimana pandemi itu mengakibatkan kemiskinan di kalangan perempuan. Nah, nomor 3, saya tidak hanya ingin melihat bagaimana kemiskinan itu berdampak pada perempuan, tapi ingin juga untuk melihat seberapa efektif program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan hari ini terhadap perempuan selama masa COVID itu benar-benar berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan. Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk agar punya mengidentifikasi tentang dampak dari COVID-19 terhadap kemiskinan perempuan, juga ingin mengidentifikasi bagaimana intervensi pemerintah lakukan selama ini untuk membantu atau memperkuat ekonomi perempuan, serta ingin memberikan masukan atau rekomendasi kepada pelaku pembangunan terkait dengan perlu memformulasikan sebuah kebijakan yang lebih memperhatikan sisi gender perspektifnya. Nah, kajian-kajian tentang dampak COVID terhadap masyarakat itu banyak sekali sudah ada gitu ya kalau dicek, tapi sebenarnya jika dilihat lebih dalam, kajian-kajian yang lebih spesifik pada melihat bagaimana kemiskinan dan gender itu saling terkait itu sangat sekali. Ketika kita lihat lebih dekat lagi ke Aceh, nyaris sampai tidak ada dalam konteks COVID, ya, kaitan kajian-kajian yang menghubungkan antara kemiskinan dan gender perempuan di Aceh. Kemudian teori yang ingin saya pakai di sini adalah seperti saya tuliskan di dalam proposal, bahwa perspektif gender saya pakai sebagai alat untuk melakukan analisa, dan saya juga menggunakan metode penelitian perspektif feminis, kemiskinan dalam pendekatan teori feminis, dan salah satu yang saya pakai adalah Ella Kabir yang bicara tentang social perspektif, yang ingin mengaitkan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat itu yang sangat terkait antara household, rumah tangga, community, masyarakat, kemudian negara, itu saling kait-mengait. Kemudian menghubungkan dengan pemberdayaan yang tidak hanya pemberdayaan yang bersifat power over, tetapi power within. Pemberdayaan di sini diterjemahkan sebagai sebuah proses di mana setiap orang itu mampu mengambil keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri. Gitu. Jadi ingin melihat apakah dengan perspektif ini ingin melihat apakah program pemberdayaan selama ini khususnya ekonomi perempuan dalam kaitannya dengan COVID benar-benar memberikan pada perempuan. Bu, singkat saja Bu Musda. Baik, mengingat waktu ya. Baik. Karena kita sudah dapat sebenarnya dari sistem Litap Dimas kan? Baik. Terima kasih. Kalau begitu saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali. Ya, terima kasih. Kita lanjut Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf tadi saya hilang sinyal, jadi sekarang sudah masuk lagi. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proposal ini. Sebenarnya materi tentang moderasi beragama sudah banyak sekali. Ini kaitannya kami hubungkan dengan kaitannya dengan interdisipliner antara pendidikan dan Al-Quran hadis, pemahamannya.
Secara dari latar belakang ini, kalau secara umum sebenarnya sudah banyak sekali pemahaman tentang itu dan sudah muncul. Maka kenapa muncul moderasi beragama? Ya karena kenyataan di lapangan terjadinya benturan-benturan terhadap pemahaman-pemahaman teks-teks ayat Al-Quran dan pemahaman-pemahaman yang terjadi di lapangan terhadap mazhab dan sebagainya. Oleh karena itu, sehingga Kementerian Agama dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menghilangkan atau meminimalisir ketidakintoleranan atau pemahaman yang berbeda terhadap teks-teks ayat-ayat yang terdapat dalam kehidupan dalam agama dan dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah yang terdapat di dalam buku-buku ajar. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kami mencoba untuk Kementerian Agama dalam hal ini untuk meminimalisir intoleransi atau paham-paham radikal yang terdapat di kalangan masyarakat khususnya siswa, maka dilakukanlah pengembangan kurikulum yang nanti didasarkan pada konsep-konsep moderasi beragama. Dalam hal ini kami akan kaji tentang bagaimana internalisasi nilai-nilai dan implementasi moderasi beragama dalam bahan ajar khususnya pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Dalam hal ini yang menjadi tema masalah kami adalah rumusan masalahnya yang ada 3. Yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai moderasi beragama itu diinternalisasikan dalam buku ajar Quran hadis. Yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai moderasi tersebut disampaikan pada pendidik oleh si guru. Dan yang ketiga adalah apa saja faktor-faktor yang menghambat atau pendukung terjadinya 2 hal tersebut. Baik dari aspek internalisasi maupun dari aspek penyampaian implementasi nilai tersebut terhadap siswa dalam proses pembelajaran otomatis. Kemudian ada beberapa sebenarnya literatur review atau kajian-kajian yang berkaitan dengan ini. Tapi setelah kami kaji, yang terkait dengan fokus kajian kami ini masih sangat minim dan ada satu sebenarnya itu kajiannya tentang internalisasi nilai pada mata pelajaran PAI. Tapi itu sangat-sangat dangkal dan belum bersentuhan dengan konsep kami yang konsepnya ada 3 yang kami sampaikan. Pertama, internalisasi, kemudian bagaimana nilai moderasi disampaikan, dan ketiga apa faktor penghambat dan pendukung sehingga mungkin tidak tercapai yang diinginkan dalam moderasi beragama itu atau mungkin tercapai. Kemudian pada kaitannya dengan metodologi, ya ini kami lakukan adalah dengan otomatis melakukan penelitian kualitatif ini, dan instrumen yang kami gunakan adalah melakukan kajian dokumentasi karena nanti buku-buku ajar Al-Quran hadis itu juga akan coba kami bahas kembali apakah informasi-informasi atau terjemahan yang disampaikan dalam buku Al-Quran hadis itu adalah sudah memiliki standar terhadap konsep moderasi beragama tersebut, ataukah kadang-kadang memang materi yang disampaikan dalam terjemahan-terjemahan atau pemahaman disampaikan itu adalah tidak memenuhi standar sehingga penyampaiannya pun mungkin itu akan menjadi bermasalah. Sehingga itu dokumentasi. Jadi kajian kami nanti akan melihat tentang pemahaman tekstual yang disampaikan dalam terjemahan Al-Quran dan hadis tersebut. Sehingga dalam hal ini saya dalam hal ini adalah pendidikan, kemudian ada satu lagi peneliti kedua adalah Pak Dr. Junaid, ahli dalam Al-Quran hadis itu, maka kami akan mencoba mencari seperti itu. Sampai itu juga untuk menilai bagaimana proses internalisasi penyampaiannya juga kami akan melakukan observasi ke lapangan untuk melihat bagaimana proses internalisasi dari nilai-nilai moderasi beragama yang ada tersebut. Jadi kalau kita coba secara teori ini sudah banyak, walaupun masih perlu juga mungkin pendalaman lebih dalam lagi terhadap konsep yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama sudah membuat panduan macam buku tentang bagaimana nilai-nilai moderasi agama yang seharusnya memang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah. Ada beberapa rencana hasil penelitian kami yang sudah kami sampaikan di dalam slide kami itu adalah kami akan mencoba mengelaborasi terhadap 3 rumusan masalah yang kami kembangkan itu sehingga menghasilkan sebuah nilai tambah untuk bisa menjadi masukan terhadap pemerintah dalam hal ini atau Kementerian Agama atau para guru dalam mencoba menginternalisasi nilai agama dalam buku ajarnya dan bagaimana menyampaikannya kepada peserta didik. Sampai itu saja, singkat saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu Nurma. Saya pikir kalau untuk bagian saya berusaha mengambil waktu yang sangat singkat ya, karena hampir jam 2, mungkin 5 menit ya. Saya coba timing, mudah-mudahan bisa 5 menit. Saya ambil generalisasi aja dari semua dengan beberapa kata kunci. Yang pertama tadi kesesuaian klaster, nanti yang belum mohon disesuaikan ya dengan petunjuk teknis yang sudah ada dari LP2M. Itu satu. Terus yang kedua, saya melihat beberapa judul proposal itu mencoba memunculkan inovasi. Cuman dalam kajian akademik kan kita kalau ada istilah-istilah yang baru, terus ada hal-hal yang nggak begitu jelas, itu setidaknya terjelaskan ketika kita menulis latar belakang. Misalnya ini sebenarnya ke arah mana sih yang mau dituju. Jadi konseptualisasi itu juga harus jelas itu ya. Kemudian kontekstualisasi kan ketika kita mengambil teori dari barat atau dari mana itu kan ketika kita mencoba menggunakan itu sebagai instrumen dalam konteks masyarakat yang berbeda. Nah, proses kontekstualisasi itu seperti apa yang harusnya terjadi gitu ya, atau mungkin kita bisa mendekatkan ini dengan melihat pada riset-riset yang terdahulu. Nah, masih berkaitan dengan riset terdahulu, saya melihat ya mungkin juga otokritik untuk diri saya sendiri, entah karena keterbatasan waktu, sering sekali pemilihan riset terdahulu itu tidak betul-betul relevan ya, sehingga tidak terpetakan sebenarnya yang menjadi sebuah gap di situ apa. Nah, kalau itu bisa ditemukan, novelty-nya kan akan lebih jelas terlihat muncul, karena kan di sini kalau untuk riset penelitian yang non pengabdian kita itu diarahkan untuk menilai dari sisi kebijakan Kemenak ya, misal moderasi beragama kalau di Litap di masih ditulis begitu, kemudian sisi novelty dan sisi output dan outcome-nya apa, seperti itu. Jadi 3 hal itu yang memang diberikan ini khusus ya, kolom khusus untuk kita isi. Nah, tadi kontekstualisasi sudah, kesesuaian termasuk penekanannya tadi pada kesesuaian dari judul, latar belakang, kemudian rumusan masalah, kalau yang rumusan masalah itu metode yang digunakan apa. Kemudian kontekstualisasi tadi sudah ya. Ini beberapa ya, nggak semua, mungkin karena proposalnya singkat, referensi bibliografinya itu juga singkat seperti itu ya. Dan kalau misalnya mungkin saya pikir akan sangat bagus referensi itu adalah hasil penelitian ya dari jurnal-jurnal, sehingga kita memang mengkaji ini dari sebuah kajian-kajian sebelumnya yang terbarukan ya, karena biasanya kalau dari buku kan bisa jadi buku lama, edisi revisi dan sebagainya. Tapi kalau jurnal tuh biasanya kan terbitan-terbitan hasil penelitian yang terbaru. Saya pikir itu ya, karena memang waktu, saya mohon maaf juga kita tidak bisa ini ya. Oh ya, satu lagi ya, karena itu beberapa adalah ada istilah nasional. Saya pikir keterwakilan klaster wilayah itu perlu menjadi pertimbangan ya. Apakah itu kemudian cukup untuk mewakili nasional, dan ketika kita menghasilkan bentuk output yang diinginkan, apakah naskah akademik, polisi brief dan sebagainya, kan nanti akan applicable ya untuk konteks yang nasional. Makanya perlu kita pastikan bahwa wilayah yang kita kaji itu juga terwakili secara nasional. Ini hal-hal yang sangat umum ya, yang saya pikir mudah-mudahan memperkuat kualitas penelitian kita di UIN Araniri, dan juga ya sebenarnya ini bagi saya usikum wa nafsi sebenarnya untuk diri saya sendiri juga. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Nurma dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.